Bab 1826, Benih Persetujuan. Sovereign Chen Yong benar-benar hidup. Dia benar-benar kembali. Kerumunan yang mengikuti Liu Yang berseru heran. Mereka sedikit ragu saat mendengarkan cerita Liu Yang, tetapi setelah mendengar kata-kata dari penjaga itu, semua keraguan menghilang dari pikiran mereka. Sepertinya Sovereign Chen Yong memang hidup. Dengan kata lain, cerita yang Sovereign Chen Ling katakan kepada dunia juga palsu. Untuk berkolusi dengan manusia untuk membunuh sesama Sovereign, ini tidak bisa ditoleransi. Cepat, ayo pergi. Liu Yang berseru dengan sedikit kegembiraan dan kelegaan dalam suaranya. Sementara yang lain mungkin tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dia telah berhubungan dengan Sovereign Chen Yong dan gurunya sebelumnya, jadi dia tahu apa yang telah mereka berdua persiapkan. Mereka telah mengumpulkan setiap kekuatan yang dapat mereka kumpulkan, dan fakta bahwa mereka ada di sana berarti bahwa mereka telah mengumpulkan kekuatan yang dapat melawan faksi Sovereign Chen Ling. Pertempuran untuk supremasi di suku iblis dunia lain akan segera dimulai. So, bersama dengan aliansi yang baru saja terbentuk, dia terbang tepat menuju pusat ibu kota. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai di tempat tujuan. Di area tempat ritual dilakukan, terlihat sebuah tumpuan yang menjulang tinggi menembus awan. Tangga berkelok-kelok di sekitar alas dilapisi aliran darah segar yang menyeramkan. Bendera yang berkibar di sepanjang tangga yang berkelok-kelok berkibar dengan marah di tengah badai, dan awan gelap menjulang menakutkan di atas langit. Tornado telah terbentuk di tengah alas, menarik energi tak berujung ke matanya. Pada saat itu, Sovereign Chen Ling melayang tepat di atas alas, memungkinkan arus udara yang mengamuk berputar di sekelilingnya. Di bawah alas adalah kumpulan besar demons dunia lain. Seolah-olah mereka telah kehilangan kesadaran, mereka berlutut dengan linglung di depan tumpuan, tidak terpengaruh oleh arus udara yang ganas yang menerpa mereka. Secara keseluruhan, ada puluhan ribu dari mereka. Jelas bahwa mereka adalah upeti. Terbentang beberapa langkah di depan mereka adalah artefak berharga yang tak terhitung jumlahnya, ramuan obat, dan biji. Zhang Xuan mengenali beberapa dari barang-barang itu sebagai barang yang dia nilai di istana Sovereign Chen Ling sebagai Wu Tao. Berdiri di seberang Sovereign Chen Ling adalah Sovereign Chen Yong. Dia melihat ke lantai yang dipenuhi mayat dan darah segar dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Yang berdaulat Chen Ling, Anda berkolusi dengan manusia untuk membunuh saya, itu adalah tindakan kesetiaan. Anda telah memilih untuk membantai begitu banyak anggota suku Anda untuk kesejahteraan Anda sendiri, itu adalah tindakan egoisme yang kotor. Seseorang yang keji sepertimu tidak layak untuk hidup. Hari ini akan menjadi tanggal kematianmu. Dia tahu bahwa Sovereign Chen Ling adalah individu yang ekstrim, tetapi siapa yang bisa meramalkan bahwa dia benar-benar akan melakukan sesuatu yang begitu konyol. Adalah satu hal bagi pihak lain untuk bersekongkol dengan manusia untuk membunuhnya, tetapi untuk menangkap 100.000 anggota suku mereka dan menawarkan mereka sebagai upeti, tidak ada gulungan bambu yang cukup besar untuk merinci berat kejahatannya. Kau ingin membunuhku? Sovereign Chen Ling mencibir dengan sedikit penghinaan di matanya. Jika itu adalah penguasa Chen Yong di masa lalu, dia mungkin takut padanya. Namun, pihak lain sudah berada di ambang kematian, bahkan bertahan hidup pun menjadi sebuah kesulitan. Namun, pihak lain masih ingin membunuhnya. Bermimpilah. Lalu bagaimana dengan kita yang lain? Embusan angin bertiup melintasi area itu, dan beberapa siluet lagi muncul di udara. Mereka adalah Sage kuno Moling, Sage kuno Alfire, dan yang lainnya. Moling, kamu kecil yang berbahaya. Sovereign Chen Ling menyipitkan matanya dengan jijik. Sovereign Chen Yong, kamu benar-benar ingin bekerja dengan orang seperti dia. Anda tidak boleh menyadari bahwa dia memainkan peran integral dalam bagaimana Anda berakhir dalam kondisi Anda saat ini. Jika bukan karena Sage kuno Moling yang berhubungan dengan 100 sekolah filsuf, tidak mungkin Sovereign Chen Ling, mengingat kecakapannya yang terbatas, akan berhasil meletakkan tangannya di Sovereign Chen Yong. Apakah menurut Anda berita seperti itu membuat perbedaan bagi saya sekarang? Sovereign Chen Yong mendengus dingin. Tidak ada keraguan bahwa dia membenci petapa kuno Moling juga karena licik di belakang punggungnya dan menyusun rencana pembunuhannya. Namun, posisinya sangat jelas saat ini. Musuh terbesar yang ingin dia bunuh saat ini adalah Sovereign Chen Ling, dan Sage kuno Moling adalah seseorang yang akan membantunya mencapai itu. Akan sangat bodoh untuk berbalik melawan seseorang yang merupakan sekutunya saat ini. Tidak ada bedanya, Sovereign Chen Ling tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar telah jatuh, Sovereign Chen Yong. Dia mengalihkan pandangannya ke arah binatang besar yang berdiri di samping petapa kuno Moling, dan wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek. Sage Alfire kuno, Sovereign Chen Yong adalah orang yang mengusirmu dan anggota sukumu dari tanah airmu.
Saya yakin bahwa Anda memiliki tulang untuk memilih dengan dia. Apakah harga diri dan martabat Anda benar-benar memungkinkan Anda untuk bekerja dengan musuh bebuyutan Anda? Selama Anda membantu saya tidak hanya akan menjaga perdamaian dengan suku binatang Anda selama saya hidup, saya bahkan akan mengembalikan tanah air Anda kepada Anda dan mengkompensasi semua kesalahan suku roh kami selama bertahun-tahun. Jika itu hanya Sage Moling kuno, dia akan yakin bahwa dia bisa muncul sebagai pemenang. Namun, jika lawannya termasuk Ancient Sage Alfire juga, itu akan membuat segalanya menjadi sangat sulit. Pada puncaknya, Ancient Sage Alfire telah memiliki kekuatan yang bahkan lebih besar dari miliknya. Dia adalah seorang ahli yang memerintahkan kecakapan bertarung kedua setelah Sovereign Chen Yong sendiri. Jika dia harus menghadapi Ancient Sage Alfire dalam kondisinya saat ini, kemungkinan besar itu akan berakhir dengan kematiannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kami dari suku binatang memiliki harga diri kami sendiri untuk dijunjung. Jika saya bersedia bekerja sama dengan Anda, saya sudah lama menyetujui aliansi. Sage Alfire kuno melambaikan cakarnya tanpa ekspresi. Sebenarnya, sebelum Sovereign Chen Yong datang mencarinya, Sovereign Chen Ling telah mengetuk pintunya berkali-kali sebelumnya, hanya untuk diusir. Mendengar kata-kata itu, Sovereign Chen Ling menyipitkan matanya. Dia telah berpikir bahwa mengingat betapa terlukanya Sovereign Chen Yong, yang terakhir hanya akan mampu mengumpulkan sekelompok orang lemah untuk menentangnya. Dia tidak pernah bisa mengharapkan Sage kuno Moling untuk secara terbuka mengkhianatinya dan Sage kuno Alfire untuk benar-benar tunduk pada yang terakhir. Bagaimana bisa Sovereign Chen Yong berhasil melakukannya? Yang berdaulat Chen Yong, saya akui bahwa Anda memiliki beberapa trik di lengan baju Anda. Kamu lebih tangguh dari yang aku kira. Namun, jika Anda berpikir bahwa Anda dapat membunuh saya begitu saja, saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar meremehkan saya. Mengetahui bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi, Sovereign Chen Ling menghela nafas dalam-dalam sebelum dengan anggun meluruskan posturnya. Kalian banyak yang harus keluar juga. Huala, detik berikutnya, banyak sage kuno yang Zhang Xuan temui di istana Sovereign Chen Ling berkumpul secara bersamaan dan membentuk barisan. Mereka memancarkan aura yang sangat kuat yang mengguncang udara. Ada yang tidak beres. Melihat kerumunan, Sovereign Chen Yong dan Sage kuno Moling saling bertukar pandang saat wajah mereka berubah muram. Alasan para Sage kuno itu memilih untuk membantu Sovereign Chen Ling di masa lalu adalah karena minat mereka bertepatan satu sama lain. Aliansi yang dibangun di atas manfaat tidak mungkin tangguh. Tetapi pada saat itu, mereka menjaga daerah itu dengan tegas, bertekad untuk menyerahkan hidup mereka untuk melindungi Sovereign Chen Ling. Kapan kelompok orang ini menjadi begitu setia? Dia pasti mengendalikan mereka menggunakan beberapa trik, kata Zhang Xuan muram dengan kerutan yang dalam. Berdasarkan pemahamannya yang mendalam tentang seni jiwa, dia dapat mengatakan bahwa meskipun orang bijak kuno ini masih mempertahankan perasaan mereka, kesadaran mereka telah diambil alih oleh orang lain. Mereka telah menjadi sesuatu yang mengingatkan pada boneka. Jika itu hanya aliansi keuntungan di antara mereka, mereka akan dapat membatalkan kemitraan mereka dengan menjatuhkan campuran ancaman dan manfaat nyata. Namun, satu-satunya hal yang bisa dilakukan boneka adalah mengikuti perintah. Sepertinya mereka harus melalui sedikit masalah untuk sampai ke Sovereign Chen Ling. Kemungkinan besar, itu akan menjadi pertarungan yang pahit. Apakah dia menggunakan jiwanya untuk mengendalikan mereka seperti boneka? Ini, bagaimana ini mungkin? Sage kuno Moling tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari jiwa, dan pemahamannya tentang subjek telah mencapai tingkat yang sangat mendalam. Meskipun begitu, masih tidak mungkin baginya untuk secara paksa membengkokkan kehendak seorang sage kuno. Namun, orang di depannya memanipulasi begitu banyak sage kuno yang tidak jauh lebih lemah darinya. Itu adalah pemandangan yang sulit dipercaya oleh sage kuno Moling bahkan ketika dia menyaksikannya dengan matanya sendiri. Sovereign Chen Yong tiba-tiba teringat sesuatu, dan tubuhnya menegang. Ini benih persetujuan. Tampak kebingungan terlihat di mata Zhang Xuan dan yang lainnya. Benih persetujuan. Sepertinya benih persetujuan adalah objek yang bahkan Sage kuno Alfire, Sage kuno Moling, dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Mereka adalah artefak yang ditinggalkan oleh utusan immortal. Mereka dapat ditanam di dalam tubuh seseorang, dan setelah diaktifkan, seseorang harus mematuhi perintah orang yang menanam benih tanpa syarat. Jika tidak, jika benih persetujuan meledak, seseorang akan mati tanpa keraguan sedikitpun. Sovereign Chen Yong menjelaskan. Utusan abadi. Saat itu, ketika kakek saya dibunuh oleh Kong Si dalam pertarungan yang menentukan, anggota suku saya berada dalam posisi yang sangat rentan, berisiko diberantas setiap saat. Terpojok,
Mereka mulai membuat persembahan ke surga. Setelah membayar harga yang lumayan, mereka berhasil memanggil utusan immortal dari dunia atas untuk turun ke benua guru-guru. Untuk mengendalikan situasi, utusan immortal menanam benih persetujuan di tubuh setiap sage kuno. Ayahku juga memiliki salah satunya di tubuhnya. Sovereign Chen Yong menjelaskan. Namun, utusan abadi akhirnya dibawa pergi oleh Kong Si, dan efek dari benih persetujuan memudar, sehingga menyelamatkan semua orang dari bencana. Kalau tidak, seluruh suku roh bisa musnah. Bab 1827, Utusan Abadi. Dibawa pergi oleh Kong Si. Zhang Xuan merasa seolah-olah sedang mendengarkan dongeng yang dilebih-lebihkan. Untuk dapat menanam sesuatu di dalam ayah Sovereign Chen Yong, kekuatan utusan immortal bahkan harus melebihi reinkarnasi darah. Jika Kong Si mampu menangkap seorang ahli sekaliber seperti itu, seberapa kuat dia? Tidak mengherankan bahwa dia mampu menyerang ketakutan begitu dalam ke suku iblis dunia lain sehingga mereka tidak berani bergerak selama puluhan ribu tahun. Mengingat kekuatannya, tidak ada yang akan menentangnya. Bahkan jika mereka dikendalikan, selama kita berusaha sekuat tenaga, kita seharusnya bisa mengalahkan mereka. Hanya saja, Sovereign Chen Yong mengerutkan kening khawatir. Apakah kamu khawatir tentang asal-usul benih persetujuan? Zhang Xuan bertanya. Benih persetujuan datang dengan utusan abadi, dan mereka seharusnya menghilang bertahun-tahun yang lalu. Seharusnya tidak ada bahkan di bawah kendali 3 penguasa. Namun, bagi Sovereign Chen Ling untuk benar-benar mengeluarkannya dan bahkan menggunakannya pada saat itu juga, dari mana dia mendapatkannya? Apa artinya ini? Betul sekali, munculnya Seeds of Acquiescence kemungkinan berarti bahwa, utusan immortal akan muncul juga. Itu adalah ahli sage 4 dan kuno sejati, yang mampu menghancurkan dimensi dan berdiri di tengah-tengah kekosongan tanpa cedera. Jika Sovereign Chen Ling benar-benar mendapat bantuan dari seseorang sekaliber itu, kita akan benar-benar tidak berdaya tidak peduli berapa banyak orang yang kita miliki di pihak kita. Kata penguasa Chen Yong. Itu mungkin hanya perbedaan besar antara sage kuno 4 dan sage kuno 3 dan, tetapi ada perbedaan besar dalam tingkat keberadaan mereka. Yang satu mampu menghancurkan ruang dan memasuki dimensi yang lebih tinggi sedangkan yang lain ditakdirkan untuk tetap di sana seumur hidup. Hanya dari sini saja, perbedaan kekuatan mereka terlihat jelas. Selama puluhan ribu tahun, sementara suku iblis dunia lain dan umat manusia belum melahirkan terlalu banyak sage kuno, seharusnya ada beberapa ribu dari mereka. Yang terkuat di antara mereka hanya menyombongkan kekuatan yang mirip dengannya, penyempurnaan ranah reinkarnasi darah, dan satu-satunya yang telah mencapai 4 dan adalah Kong Si dan Vicious. Adapun yang lain, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat mengatasi hambatan terakhir itu. Jika bahkan seorang utusan immortal muncul pada saat itu, mengesampingkan pembalasan dendam, kemungkinan mereka semua akan kehilangan nyawa mereka di sana. Pada tingkat seperti itu, tidak ada jumlah orang yang bisa menebus perbedaan kekuatan. Tenang, dunia kita memiliki aturannya sendiri. Utusan immortal tidak bisa turun ke dunia kita dengan mudah. Selama kita bergerak cepat dan membunuh Sovereign Chen Ling, tidak akan ada yang perlu kita khawatirkan. Sage Alfire kuno mendengus dingin. Dia juga takut pada utusan abadi, tapi pihak lain belum muncul, kan? Tidak ada gunanya mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Begitu Sovereign Chen Ling mati, apalagi yang bisa dia lakukan pada mereka? Kamu benar, Sovereign Chen Yong mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mengangkat tangannya, dia baru saja akan menginstruksikan semua orang untuk bergerak bersama ketika Sovereign Chen Ling tiba-tiba mengalihkan pandangannya dengan senyum di wajahnya. Dia tahu bahwa mereka telah mendiskusikan sesuatu sebelumnya, tetapi dia telah memilih untuk membiarkan mereka tidak ikut campur sama sekali. Entah karena dia yakin akan kemenangan atau bahwa ini adalah taktiknya yang lain untuk menanamkan benih ketakutan di hati mereka. Sovereign Chen Yong, apakah Anda tahu mengapa Anda mendarat di kondisi saat ini? Sovereign Chen Ling bertanya. Kata-kata itu menimbulkan kerutan di dahi Sovereign Chen Yong. Ini sangat sederhana, sebenarnya. Anda hanya tidak sekejam saya. Saya akui bahwa saya lebih rendah dari Anda dalam hal kekuatan dan kecerdasan, tetapi saya melampaui Anda dalam hal ketidakpedulian. Aku bisa mengorbankan nyawa anggota suku yang tak terhitung jumlahnya untuk pulih dari luka-lukaku. Saya bersedia berkolusi dengan manusia untuk membunuh Anda. Bahkan, saya rela mengesampingkan hidup dan jiwa saya dan melayani orang lain hanya untuk membawa kematian Anda. Anda tidak memiliki ketegasan saya harus melakukan semua yang diperlukan, dan itulah mengapa Anda gagal mencapai sesuatu yang signifikan selama masa pemerintahan Anda. Sovereign Chen Ling mencibir. Singkirkan hidup dan jiwamu. Bagaimana apanya? Alis Sovereign Chen Yong terangkat keheranan.
Dia dengan tajam menangkap anomali dalam kata-kata Sovereign Channeling. Dia tahu tentang dua insiden sebelumnya, berkolusi dengan manusia dan mengorbankan nyawa anggota suku yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia belum pernah mendengar tentang Sovereign Channeling yang menawarkan hidup dan jiwanya untuk melayani orang lain. Apa artinya semua itu? Itu bukan urusan Anda. Yang harus Anda ketahui adalah bahwa semua pahlawan memiliki garis kekejaman di dalamnya. Jika seseorang meributkan detail-detail kecil, ia tidak akan pernah menjadi sesuatu yang hebat. Kamu tidak memiliki keegoisanku, dan itulah mengapa pertempuran ini pasti akan berakhir dengan kemenanganku. Sovereign Channeling tertawa terbahak-bahak sebelum melambaikan tangannya dengan mengesankan. Membunuh mereka semua. Iya, halo. Mendengar perintah itu, semua sage kuno segera berlari ke depan untuk menyerang Zhang Xuan dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Sovereign Channeling menekan jari-jarinya ke bawah, dan kekuatan luar biasa mengalir keluar dari jari-jarinya. Pada saat itu, rasanya seperti dunia telah mendekati hari kiamat. Peng 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 peng. Kepala para pembudidaya sein yang berlutut di sekitar alas tiba-tiba pecah, menyebabkan darah segar menyebar ke seluruh area sebelum menetes ke bawah di tangga. Sama seperti itu, alasnya diwarnai dengan lapisan merah tua yang lebih dalam. Kamu tidak mengharapkan pihak lain menjadi begitu kejam untuk membunuh lebih banyak anggota sukunya. Sovereign Chen Yong berada di ambang kehilangan akal sehatnya. Matanya memerah karena marah saat dia langsung menyerang Sovereign Channeling, ingin mencabik-cabiknya. Terlepas dari parahnya luka-lukanya, dia tidak bisa tidak peduli saat ini. Hanya ada satu pikiran yang mendominasi hatinya, Sovereign Channeling akan mati hari itu, atau dia akan menyeret pihak lain bersama-sama ke neraka bersamanya. Jika tidak, suku roh hanya akan secara bertahap berantakan di bawah kepemimpinan pihak lain, mungkin berakhir dengan kehancuran total. Lawanmu adalah aku. Halo. Namun, sebelum Sovereign Chen Yong bisa bergerak, seorang sage kuno tiba-tiba muncul di hadapannya. Dengan tongkat panjang di tangannya, sage kuno mengayunkan senjatanya tepat ke wajah Sovereign Chen Yong. Itu adalah salah satu sage kuno yang dikendalikan oleh Seed of Acquiescence. Meskipun sage kuno ini baru saja mencapai ranah reinkarnasi darah, mengingat kondisi fisik Sovereign Chen Yong saat ini, bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, akan sulit baginya untuk menang melawan pihak lain. Staf melonjak di udara dengan gesit, meninggalkan banyak bayangan setelahnya. Mengingatkan pada tirai yang diangkat dengan tongkat, kekuatan belaka di balik gerakan staf menyebabkan riak spasial runtuh ke arah Sovereign Chen Yong, menjebak yang terakhir di tempatnya. Di bawah serangan tanpa henti sage kuno, wajah Sovereign Chen Yong berubah pucat dan pucat pada detik, dan bahkan napasnya menjadi sedikit compang-camping. Seandainya di masa lalu, dia akan mampu mengalahkan banyak lawan seperti itu dengan lambaian tangannya. Namun, yang bisa dia lakukan saat ini hanyalah mengambil tindakan mengelak, menyebabkan dia benar-benar jatuh ke dalam aliran pihak lain. Hanya memikirkan betapa tidak berdayanya dia saat ini membuatnya sangat tertahan. Yang mulia, kami di sini untuk membantu Anda. Pada saat itu, suara keras terdengar dari bawah. Melirik ke bawah, Sovereign Chen Yong melihat Liu Yang dan yang lainnya tiba dengan tentara iblis dunia lain yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, mensinergikan kekuatan mereka bersama-sama, gabungan mereka mungkin menembus tepat ke langit dan mengenai staf sage kuno, menyebabkannya pecah di tengah. Ada perbedaan besar antara kekuatan sage kuno dan sage besar. Dalam keadaan normal, tidak mungkin mereka bahkan bisa bertarung satu sama lain, itu akan menjadi pembantaian sepihak sepenuhnya. Namun, Liu Yang dan yang lainnya dengan cerdik menyatukan kekuatan 10.000 dari mereka melalui formasi kolaboratif, sehingga untuk sementara menghasilkan kekuatan gabungan yang bahkan bisa menyamai ranah reinkarnasi darah sage kuno. Jika seseorang dapat memanfaatkan kekuatan massa dengan baik, bahkan sepasukan semut pun dapat menggigit seekor gajah sampai mati. Pasukan yang terorganisir dengan baik akan mampu menanamkan rasa takut bahkan di ranah reinkarnasi darah sage kuno. Tentu saja, kekuatan yang hanya bisa dikumpulkan melalui formasi kolaboratif pasti memiliki banyak keterbatasan. Selama ranah reinkarnasi darah, sage kuno diberi waktu yang cukup untuk bergerak, mereka akhirnya akan menemukan celah dalam formasi kolaboratif untuk mengeksploitasi dan mengalahkan seluruh pasukan. Kamu mencari kematian. Melihat bagaimana senjatanya dihancurkan oleh sekelompok sage agung dan pembudidaya sein, sage kuno menyipitkan matanya dengan marah. Dengan raungan yang memekakkan telinga, dia mengangkat telapak tangannya dan mendorongnya ke arah Liu Yang dan yang lainnya. Selama serangan itu mengenai sasarannya, tidak ada keraguan bahwa Liu Yang dan yang lainnya di sekitarnya akan mati. Tapi saat serangan itu hendak menyerang Liu Yang, harum dingin terdengar di udara. Setelah itu, tombak melesat entah dari mana.
Ujung tombak menusuk tangan Sage kuno, menyebabkan darah segar tumpah ke bawah. Setelah itu, tepat ketika Sage kuno berpikir bahwa penyerang yang tiba-tiba akan melanjutkan serangannya dan membunuhnya, dia melihat pihak lain mengeluarkan botol batu giok dan dengan hati-hati mengumpulkan darah yang telah dia tumpahkan. Ada sedikit kegembiraan di wajah pihak lain saat pihak lain mengumpulkan tetesan darahnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Sage kuno. Bab 1828, Memanen Darah. Bagi Zhang Xuan, tidak masalah berapa banyak ranah reinkarnasi darah orang bijak kuno dari suku iblis dunia lain yang mati. Yang lebih dia hargai adalah darah segar mereka. Jika dia bisa mengumpulkan darah Sage kuno yang cukup, akan lebih mudah baginya untuk mendorong terobosan ke Sage kuno. Karena itu, setelah menusuk telapak tangan musuh dengan tombaknya, dia dengan senang hati mulai memanen darah pihak lain. Kamu meminta untuk disembelih. Di sisi lain, orang bijak kuno iblis dunia lain berada di ambang menyerah pada kegilaan. Meskipun dia terikat untuk mematuhi perintah Sovereign Channeling karena benih persetujuan, dia masih mempertahankan sebagian dari kesadarannya. Itu sudah merupakan penghinaan besar baginya, seorang ahli ranah reinkarnasi darah dan salah satu dari sedikit Lord of the Spirit Tribe, terluka oleh Great Sage, tetapi pihak lain bahkan memperlakukannya seperti ternak, memilih untuk memanen darahnya sebagai gantinya, mendorong dengan serangannya atau melarikan diri sama sekali. Ini adalah tindakan penghinaan yang mencolok. Sambil menggertakkan giginya dengan marah, Sage kuno mengalihkan perhatiannya dari Sovereign Chen Yong, Liu Yang, dan yang lainnya, dan dia menghancurkan telapak tangannya yang lain sampai ke Zhang Xuan. Tidak peduli apa, dia bertekad untuk menjatuhkan orang sombong yang berani meremehkannya. Kekuatan dari ranah reinkarnasi darah Sage kuno sangat besar, seolah-olah tsunami menjulang yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari lautan. Di puncak kemarahannya, kekuatan serangannya lebih besar dari sebelumnya. Namun, sebelum kekuatan besar itu bisa menghancurkan pemuda di bawah kehebatannya, tombak bersiul di udara dan menusuk telapak tangan yang menyerang juga. Darah segar menyembur keluar dari tombak yang tertusuk. Sage kuno berteriak kesakitan ketika dia melihat pemuda itu bergegas untuk mengambil darah segarnya dengan hati-hati dengan botol batu giok di tangannya. Hampir seolah-olah darahnya adalah komoditas yang sangat berharga sehingga bahkan satu tetes pun yang hilang akan menjadi kerugian besar bagi dunia. Petik 2, Dengan bibir bergetar karena marah, Sage kuno mendorong Zenki-nya untuk menyegel nadinya. Meskipun luka-lukanya melotot, tidak ada lagi darah yang keluar darinya. Di ranah kultivasinya, dia lebih dari mampu mengendalikan fungsi fisiknya hingga tingkat yang tepat. Melihat aliran darah segar terhenti, pemuda itu mengangkat kepalanya untuk melihat Sage kuno dengan ekspresi yang sangat tidak senang di wajahnya. Beraninya kamu memanen darah segarku. Aku bersumpah aku akan mengirimmu melalui gerbang dunia bawah. Sage kuno memelototi pemuda itu dengan kejam saat dia meneriakkan kata-kata kejam. Sayangnya, sebelum dia bisa menyelesaikan bagiannya, pemuda yang tidak senang itu mengangkat tangannya, dan tombak itu melesat sekali lagi. Melihat serangan tombak langsung ke arahnya, Sage kuno segera bergerak untuk menghindari serangan itu. Tapi tiba-tiba, ada disorientasi spasial sesaat, dan sebelum dia menyadarinya, tombak itu sudah menancap tepat di pahanya. Namun lubang besar lainnya ditusuk ke dalam Sage kuno. Sage kuno terkejut. Ketika dia akhirnya sadar, pemuda itu sudah dengan senang hati melompat-lompat dengan botol giok di tangannya, mengumpulkan tetesan demi tetesan darahnya. Persetan dengan omong kosong ini. Sejujurnya, Sage kuno hanya selangkah lagi dari menangis. Pada saat itulah dia menyadari bahwa pihak lain dapat membunuhnya kapan saja selama pihak lain menghendakinya. Namun, hanya saja pihak lain memilih untuk tidak bergerak, memperlakukannya sebagai sampel untuk mengambil darah. Tidak tahan lagi, Sage kuno dengan tegas berbalik dan melarikan diri. Sebuah lubang berdarah muncul di pantatnya saat darah segar terus mengalir keluar. Setelah mengisi botol giok pertama, Zhang Xuan melanjutkan untuk mengisi yang kedua. Sama seperti itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengumpulkan lebih dari 10 botol. Setiap kali Sage kuno berusaha untuk menutup lukanya, tombak akan menembak keluar untuk membuat lubang lain, menyebabkan darah mengalir keluar sekali lagi. Itu hampir seolah-olah Sage kuno adalah pipa air bocor yang tidak bisa diperbaiki. Akhirnya, sampailah pada titik di mana Sage kuno mengundurkan diri dari nasibnya. Dia menyerah untuk melarikan diri dan memilih untuk duduk di tempat, tidak bergerak sedikit pun. Matanya menatap dengan bingung di depannya, dan sepertinya dia telah kehilangan jiwanya. Darah menyembur keluar dari lusinan lubang di seluruh darahnya, berceceran di seluruh area.
Karena setiap upaya untuk melarikan diri hanya akan menyebabkan lebih banyak rasa sakit padanya, dia mungkin juga menerima nasibnya. Tak lama kemudian, karena kehilangan terlalu banyak darah, Sage kuno runtuh, jatuh dari langit. Dia mungkin adalah Sage kuno pertama yang sangat menyedihkan sampai mati karena kehilangan terlalu banyak darah. Setelah membunuh Sage kuno pertama, Zhang Xuan mengalihkan pandangannya ke pertempuran lain yang terjadi di sekitarnya. Untungnya, Sage kuno Alfire, Sage kuno Moling, dan Sage kuno lainnya juga bertahan. Kolaborasi ketat mereka menghasilkan kekuatan yang tangguh yang bahkan Sovereign Chen Yong di puncaknya harus berpikir hati-hati untuk menghadapinya. Namun, orang bijak kuno yang dikendalikan oleh Seeds of Aquiescence berjuang mati-matian, dan mereka memiliki banyak kartu as di lengan baju mereka. Akibatnya, itu masih pertarungan yang ketat, dan sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Penggarap di tingkat Sage kuno sangat sulit untuk dibunuh. Pertempuran di antara orang bijak kuno dapat dengan mudah berlangsung selama berhari-hari. Lebih sering daripada tidak, yang kalah akhirnya akan lolos dengan menggunakan beberapa es tersembunyi, dan pemenangnya akan keluar dari pertempuran dengan luka parah. Untuk alasan ini, orang bijak kuno, baik itu untuk umat manusia atau suku iblis dunia lain, dianggap sebagai pilihan terakhir. Mereka sebagian besar digunakan untuk tujuan pencegahan, dan jarang mendapatkan kesempatan untuk bertarung. Sementara pertempuran sengit sedang berlangsung, Sovereign Chen Ling melanjutkan dengan ritual di sekelilingnya. Dia mengangkat tangannya, dan semua artefak di tangga di sekitar alas secara bersamaan terbakar, membentuk api yang menyala-nyala. Gelombang energi yang luar biasa turun dari langit yang tinggi dan mengalir ke titik akupunturnya, mengisi meridiannya dengan kekuatan. Dengan aliran energi ini, luka Sovereign Chen Ling mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Bahkan, dia tampaknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ini buruk, kita harus menghentikannya. Jika Sovereign Chen Ling pulih dari luka-lukanya, itu akan membuat segalanya lebih sulit bagi kita. Zhang Xuan mengerutkan kening. Ketika mereka berada di puncaknya, memang benar bahwa penguasa Chen Ling lebih lemah dari penguasa Chen Yong, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia adalah salah satu ahli terkuat dari suku iblis dunia lain. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengatur petak besar tanah di medan perang dunia lain dan menara di atas Sage kuno biasa. Tombak surgawi tulang naga saat ini masih bisa mengalahkannya dengan mudah dalam keadaan terluka parah, tetapi begitu dia pulih sepenuhnya, tidak akan semudah itu untuk membunuhnya. Istirahat. Mengetahui bahwa dia harus bertindak, Zhang Xuan menusukkan tombak surgawi tulang naga lurus ke arah Sovereign Chen Ling. Tombak hitam pekat itu merobek ruang di sekitarnya untuk menusuk kepala yang terakhir, upaya yang jelas untuk mendaratkan pukulan fatal untuk mengakhiri pertempuran sekali dan untuk selamanya. Melihat tindakan Zhang Xuan, Sovereign Chen Yong menyipitkan matanya dan menangis ngeri, "Tuan muda, jangan." Namun, itu sudah terlambat. Sebelum tombak bisa mencapai Sovereign Chen Ling, kekuatan luar biasa turun dari lubang gelap di langit dan bertabrakan dengan tombak Zhang Xuan. Detik berikutnya, Zhang Xuan merasa seolah-olah kulit di antara jari-jarinya terkoyak, dan darah segar mengalir dari jari-jarinya. Pada saat yang sama, tombak surgawi tulang naga tersentak dari tangannya. Weng, itu menembus tanah, menciptakan kawah besar di bawahnya. Pada saat genting, Zhang Xuan mengaktifkan kemampuan garis keturunannya dan buru-buru mundur, memungkinkan dia untuk menghindari kekuatan turun dengan nafas rambut. Dia dengan cepat melompat ke kawah untuk mengambil tombak surgawi tulang naga sebelum bertanya kepada Sovereign Chen Yong dengan ragu, apa yang terjadi. Itu adalah tabrakan singkat, tetapi ada sedikit retakan yang bisa dilihat di tubuh tombak surgawi tulang naga. Jelas bahwa itu menderita luka parah dalam pertemuan singkat itu. Untungnya, untuk senjata tingkat seperti itu, selama mereka diberi cukup darah Sage kuno, mereka akan segera pulih. Tuan muda, yang terhubung di sisi lain ritual adalah dewa dari dunia lain. Tindakan Anda menyerang Sovereign Chen Ling dipandang sebagai tindakan tidak hormat terhadap dewa, jadi dewa berusaha untuk memberikan pembalasan surgawi kepada Anda. Sovereign Chen Yong dengan cepat menjawab. Tindakan tidak hormat terhadap dewa. Zhang Xuan melebarkan matanya dengan takjub. Tidak heran jika tombak surgawi tulang naga yang kuat telah tersentak dalam sekejap. Siapa yang mengira ada hal seperti itu? Tapi memikirkannya lagi, itu masuk akal baginya. Ritual yang dilakukan adalah upacara untuk memberikan persembahan kepada para dewa. Tergantung pada nilai persembahan, dewa akan menghargai individu yang melakukan ritual. Pada saat ritual ini, kedua dunia terhubung bersama dengan gerbang kecil, memungkinkan kekuatan para dewa meresap ke dunia mereka. Membuat kekacauan pada saat itu tidak berbeda dengan merendahkan martabat dewa, jadi tentu saja, seseorang harus dihukum karena itu.
Itu menjelaskan mengapa tidak ada yang tidak langsung menuju Sovereign Channeling meskipun ada ancaman yang ditimbulkan oleh yang terakhir. Ternyata ada alasan seperti itu di baliknya. Tapi jika kita tidak menghentikannya, ritualnya akan selesai, dan dia akan pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Jika keadaan menjadi buruk, kita semua mungkin kehilangan nyawa di sini. Zhang Xuan berkata dengan cemberut. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah tindakan bodoh untuk menguji kesabaran dewa, tetapi jika mereka meninggalkan ritual itu, Sovereign Channeling akan pulih sepenuhnya. Itu bisa menempatkan mereka dalam posisi berbahaya. Bab 1829, Terobosan Jiwa ke Sage Kuno, 1. Aku mengerti itu, tapi selain menunggu, tidak ada yang bisa kita lakukan mengingat situasi saat ini. Sovereign Chen Yong menjawab tanpa daya saat dia mendorong Sage Kuno yang masuk dengan dorongan kuat dari kedua telapak tangannya. Dia ingin membunuh orang itu juga, tetapi begitu ritual dimulai, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kalau tidak, itu akan dianggap sebagai tindakan meremehkan dewa, dan itu bisa menimbulkan kemarahan dewa. Dengan kekuatan mereka digabungkan, mereka mungkin masih memiliki peluang melawan penguasa Chen Ling yang pulih. Namun, melawan dewa, satu-satunya kemungkinan nasib yang terbentang di hadapan mereka adalah kematian. Yang bisa kita lakukan untuk saat ini adalah membunuh semua orang bijak kuno ini atau membuat mereka tidak berdaya. Dengan begitu, bahkan jika Sovereign Channeling benar-benar pulih, dia akan benar-benar sendirian. Kami akan memiliki peluang lebih besar untuk menang, kata Sovereign Chen Yong. Saya mengerti, Zhang Xuan mengangguk. Memang, ini adalah yang terbaik yang bisa mereka lakukan saat ini. Selama Sovereign Channeling tidak mencapai terobosan dari ranah reinkarnasi darah setelah ritual, dengan kecakapan gabungan dia, Sage Kuno Alfire, Sage Kuno Moling, dan tombak surgawi tulang naga, mereka mungkin masih memiliki peluang bagus di kemenangan. Halo, sementara mereka berdua mengobrol, seorang Sage Kuno Iblis dunia lain menyerang Zhang Xuan. Senjata yang digunakan Sage Kuno ini adalah pena Hakim 1. Itu juga merupakan artefak Sage Kuno. Menembus udara, kekuatan dahsyat yang dimilikinya menciptakan ilusi bahwa langit dan bumi telah terbalik, dan rasa sakit yang menyiksa mencakar jiwa Zhang Xuan. Sepertinya Sage Kuno juga dapat mengatakan bahwa kultivasi Zhang Xuan sangat kurang, dan satu-satunya alasan dia dapat berpartisipasi dalam pertempuran ini adalah karena kekuatan tombak yang tangguh dalam genggamannya. Karena itu, Sage Kuno memutuskan untuk menggunakan seni jiwa untuk melewati kekuatan tombak surgawi tulang naga dan membunuhnya. Pada akhirnya, tombak surgawi tulang naga adalah senjata yang berspesialisasi dalam serangan fisik. Itu bisa bertahan dari serangan fisik, tetapi sangat sedikit yang bisa dia lakukan ketika berhubungan dengan serangan jiwa. Seperti yang diharapkan Sage Kuno, Zhang Xuan tiba-tiba mendapati dirinya terganggu dengan vertigo. Energi jiwanya tak tertandingi oleh alam kultivasinya, tapi itu masih di luar kemampuannya untuk menghadapi serangan jiwa yang datang dari Sage Kuno dan ditambah menggunakan artefak Sage Kuno. Hehehe, melihat bahwa strateginya berhasil, penyihir kuno iblis dunia lain mengangkat pena hakim di tangannya dan menjentikkannya sekali lagi. Pemimpin serikat, melihat bahwa Zhang Xuan berada dalam posisi yang mengerikan, Sage Kuno Moling berusaha bergegas untuk menawarkan dukungannya. Namun, saat berikutnya, serangan tiba-tiba menghujaninya satu demi satu, menjepitnya dengan kuat di tempatnya. Sepertinya Sage Kuno yang dia hadapi telah merasakan niatnya untuk mendukung rekannya, jadi pihak lain dengan tegas meluncurkan serangkaian serangan kuat untuk menahannya. Hal yang sama terjadi pada Sovereign Chen Yong dan yang lainnya. Mereka semua telah melihat bagaimana Zhang Xuan berhasil membunuh rekan mereka dengan tombak di tangannya, dan mereka tahu betapa menakutkannya lawannya. Dengan demikian, mereka telah memutuskan untuk berkoordinasi satu sama lain untuk mengakhiri hidupnya. Mati, mengetahui sekutunya tidak akan bisa menahan Sovereign Chen Yong dan yang lainnya terlalu lama, Sage Kuno mencibir dengan dingin saat dia mengangkat telapak tangannya untuk menghancurkan tengkorak Zhang Xuan. Ini adalah serangan yang memanfaatkan kekuatan untuk benar-benar menghancurkan tubuh dan jiwa seseorang. Bahkan jika Zhang Xuan telah mengasimilasi darah dari reinkarnasi darah Sage Kuno, ada sedikit harapan bahwa dia akan selamat dari pukulan itu. Tuan muda, pemimpin serikat, menguasai. 3 orang bijak kuno menyipitkan mata mereka dengan ngeri. Mereka ingin maju ke depan untuk menyelamatkannya, tetapi mereka mendapati diri mereka sama sekali tidak berdaya dalam situasi ini. Tepat ketika mereka berpikir bahwa Zhang Xuan benar-benar akan menemui ajalnya, sebuah senyuman tiba-tiba muncul di bibir pemuda itu. Setelah itu, tombak di genggamannya tiba-tiba melonjak ke depan. Sebelum ada yang bisa memproses apa yang sedang terjadi, hati Sage Kuno telah tertusuk oleh tombak surgawi tulang naga.
Kekuatan dahsyat yang dia kumpulkan di telapak tangannya menghilang tanpa menyebabkan kerusakan sedikitpun. Halo, darah segar berceceran di sana-sini. Mencambuk botol giok di cincin penyimpanannya, Zhang Xuan buru-buru mengumpulkan darah apapun yang berserakan. Petik 2, petik 2. Semua orang tercengang. Bahkan iblis dunia lain yang ditugaskan untuk menghentikan Zhang Xuan tercengang. Melalui tombak surgawi tulang naga itulah pemuda Sage Agung menggunakan kekuatan untuk melawan para ahli ranah reinkarnasi darah seperti mereka. Dalam keadaan normal, dia seharusnya sudah mati karena membiarkan ahli ranah reinkarnasi darah berada dalam jarak sedekat itu dengannya. Namun, bagaimana tombak itu bisa menembus tubuh pihak lain? Apakah vertigo sebelumnya hanya pura-pura? Itu yang dekat. Sementara itu, Zhang Xuan menghela nafas lega saat dia dengan cepat memanen darah segar dari Sage kuno yang terbunuh. Dia benar-benar telah lengah oleh serangan jiwa pihak lain, tetapi karena batu perang salib surgawi yang dia peroleh dari kuil Konfusius, dia berhasil pulih dengan cepat. Dia telah menganugerahkan segel jiwa kepada Lu Chong, tetapi dia telah memilih untuk menyimpan batu perang salib surgawi bersamanya. Batu perang salib surgawi memiliki kemampuan untuk melahap jiwa dan mengubahnya menjadi energi jiwa murni untuk memelihara jiwa seseorang. Biasanya berbicara, mengingat kehebatan serangan jiwa Sage kuno, dia memang tidak akan dapat pulih tepat waktu. Namun, dengan menyerap energi jiwa menggunakan batu perang salib surgawi, dia dapat dengan cepat menenangkan jiwanya yang tersentak. Setelah membunuh Sage kuno dan mengambil darahnya, Zhang Xuan mengambil pena hakim dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya sebelum mencabut batu perang salib surgawi dengan jentikan pergelangan tangannya. Bahkan tanpa batu perang salib surgawi, dia akan baik-baik saja karena dia masih memiliki Vicious sebagai kartu truf terakhirnya. Namun demikian, itu masih yang terbaik baginya untuk mempertahankan Vicious sampai dia benar-benar dibutuhkan. Menurunkan kepalanya untuk melihat batu perang salib surgawi, dia memperhatikan bahwa ada sedikit perbedaan dengan artefak. Itu memancarkan cahaya biru samar. Mengaktifkan Eye of Insight, Zhang Xuan dengan cepat melihat aura kuat yang tak terhitung banyaknya melayang di dalam batu perang salib surgawi. Ketika dia meletakkan telapak tangannya di atasnya, dia segera merasakan gelombang kehangatan mengalir ke jiwanya, seolah-olah dia telah melangkah ke sumber air panas. Ini adalah energi jiwa yang terkonsentrasi. Zhang Xuan menyipitkan matanya. Sebagai peramal jiwa, dia bisa mengatakan bahwa apa yang dimanfaatkan di dalam batu perang salib surgawi adalah energi jiwa murni. Dengan menyerap energi jiwa ini, seseorang akan dapat memelihara dan meningkatkan jiwanya. Dia ingat dengan jelas bahwa hampir tidak ada yang tersisa di batu perang salib surgawi terakhir kali dia meninggalkannya di sana. Mengapa tiba-tiba ada sejumlah besar energi jiwa di dalamnya? Mungkinkah? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Zhang Xuan. Dia dengan cepat melihat lebih dekat di sekitar batu perang salib surgawi, dan dia melihat banyak garis tipis perlahan berkumpul di sekitarnya. Jiwa dari 100.000 pembudidaya Sein yang dikorbankan Sovereign Chen Ling semuanya telah dilahap oleh batu perang salib surgawi. Bagaimana mungkin Zhang Xuan masih tidak menyadari apa yang terjadi setelah melihat itu? Sama seperti Cell of Souls, Stone of Divine Crusade memiliki kemampuan untuk melahap jiwa dan memurnikannya menjadi energi jiwa yang terkonsentrasi. Kemampuan seperti itu dianggap keji oleh para pembudidaya ortodoks, sehingga telah dilarang di benua guru-guru. Itu juga sebagian karena ini bahwa Oracle jiwa sangat dibenci dan ditakuti oleh penduduk. Sebagai guru utama, Zhang Xuan tidak akan menggunakan teknik seperti itu untuk meningkatkan kultivasinya, tetapi siapa yang tahu bahwa setelah Sovereign Chen Ling membunuh begitu banyak anggota suku mereka, jiwa mereka entah kenapa akan dikonsumsi oleh batu perang salib surgawi. Dengan begitu banyak energi jiwa, saya harus bisa mendorong terobosan ke Sage kuno, Zhang Xuan berpikir dengan gelisah. Gagasan menggunakan batu perang salib surgawi untuk melahap jiwa orang lain sangat menjijikkan baginya, tetapi apa yang dilakukan telah dilakukan. Kebetulan dia sangat membutuhkan kekuatan, dan energi jiwa yang terkonsentrasi di dalam batu perang salib surgawi adalah yang dia butuhkan. Kultivasi jiwanya telah lama mencapai kesempurnaan alam sempiternal, dan dengan begitu banyak energi jiwa sebagai makanan, dia dapat mencoba mendorong terobosan ke tingkat yang tak terhitung jumlahnya yang diimpikan untuk dicapai. Biarkan aku mencobanya. Mengambil napas dalam-dalam, Zhang Xuan menginstruksikan Dragon Bone Divine Spear dan Vicious untuk melindungi tubuhnya saat dia mengeluarkan jiwanya dari gelabelanya. Tes, begitu jiwanya bersentuhan dengan batu perang salib surgawi, energi jiwa yang bergizi di dalam yang terakhir segera mengalir ke jiwanya. Dalam sekejap, kultivasi jiwanya yang mandek mulai melonjak. Ada yang salah, aku belum mendapatkan teknik kultivasi jiwa yang diperlukan untuk mencapai terobosan ke Sage kuno.
Merasakan jiwanya tumbuh lebih besar dan lebih besar, sampai-sampai seolah-olah akan meletus kapan saja, bibir Zhang Xuan berkedut ngeri. Terlalu bersemangat dengan gagasan terobosan, dia lupa bahwa satu-satunya metode terobosan Sage kuno yang dia tahu adalah untuk budidaya Zenki. Adapun yang berkaitan dengan kultivasi jiwa, dia bahkan belum membaca satu buku pun. Dia tidak tahu langkah apa yang harus diambil seseorang untuk mencapai terobosan dan apa yang akan dia alami dalam prosesnya. Zhang Xuan segera menoleh ke Sage kuno Moling dan bertanya, "Sage kuno Moling, apakah Anda memiliki manual atau wawasan yang berkaitan dengan nubuat jiwa yang mencapai terobosan ke Sage kuno? Berikan aku semua yang kamu punya." Bab 1830, Terobosan Jiwa ke Sage kuno, 2. Manual atau wawasan yang berkaitan dengan nubuat jiwa yang mencapai terobosan ke Sage kuno. Mendengar kata-kata itu, Sage kuno Moling hampir jatuh dari langit. "Apakah kamu tidak berani, tanpa mengacu pada wawasan atau teknik kultivasi apapun, Anda sebenarnya mencoba terobosan begitu saja? Apakah Anda pikir Sage kuno sama seperti tahap kultivasi di mana Anda dapat dengan mudah mencapai terobosan?" Tidak bisa berkata-kata, Sage kuno Moling menjentikkan pergelangan tangannya, mengeluarkan setumpuk buku, dan menjentikkannya ke arah Zhang Xuan. "Sini." Peramal jiwa yang telah pindah ke medan perang dunia lain mempertahankan warisan penuh mereka, dan Sage kuno Moling sendiri adalah seorang ahli Sage kuno. Secara alami, dia punya banyak buku yang berkaitan dengan topik itu. Zhang Xuan membentuk tangan besar dengan energi jiwanya untuk menggenggam semua buku sebelum memindainya dengan cepat dengan matanya. Aliran informasi yang tak berujung mengalir ke pikirannya dan menjadi pengetahuannya sendiri. Tapi segera, dia menggelengkan kepalanya. Buku-buku itu memang berisi pengalaman dan metode terobosan dari peramal jiwa masa lalu, tetapi itu tidak banyak berguna baginya. Sebagai orang yang mengolah seni jiwa jalan surga, jalan yang dia ambil sangat berbeda dari peramal jiwa lainnya. Jika dia mencoba terobosan menggunakan metode konvensional yang digunakan oleh peramal jiwa lainnya, kultivasinya mungkin mengamuk. "Sepertinya aku hanya bisa bergantung pada diriku sendiri. Karena peramal jiwa pertama dapat menemukan cara sendiri untuk mencapai terobosan ke Sage kuno, saya harus dapat membuka jalan keluar sendiri." Zhang Xuan berpikir sambil dengan cepat membuang semua yang telah dia baca dan pergi ke keadaan tenang batin. Tidak semuanya membutuhkan pengalaman dan kebijaksanaan para pendahulu untuk menunjukkan jalan. Akhirnya, seseorang harus belajar untuk membuka jalan sendiri ke depan juga. Energi jiwa di batu perang salib surgawi mengalir ke dalam jiwanya seperti gelombang deras, memeliharanya. Namun, terlalu banyak hal adalah hal yang buruk, dan kesadaran Zhang Xuan mulai kabur sebagai akibat dari masuknya energi yang luar biasa. Jiwa dari 100.000 pembudidaya Sein membentuk jemaat energi yang begitu besar sehingga bahkan melebihi kekuatan ahli ranah reinkarnasi darah. Meskipun jiwa Zhang Xuan telah ditempa oleh kilat dan api surgawi Empyrean, dia masih mendapati dirinya terdorong ke sudut. Perlahan, halusinasi mulai muncul tepat di depan matanya. Sementara batu perang salib surgawi mampu menghapus kesadaran di dalam jiwa dan mengubahnya menjadi energi jiwa murni, itu tidak mampu menghilangkan aura kebencian yang tertinggal di dalam jiwa. 100.000 pembudidaya Sein itu telah berkultivasi dengan rajin selama bertahun-tahun, tetapi hidup mereka tiba-tiba terhenti hanya karena Sovereign Chen Ling membutuhkan beberapa upeti untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tidak mengherankan bahwa masing-masing iblis dunia lain itu dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. 1 atau 2 jiwa ini tidak akan berarti banyak, tetapi ketika kebencian lebih dari 100.000 jiwa digabungkan, kekuatan yang dihasilkan jelas merupakan sesuatu yang harus dihindari. Kejernihan di hati, kekosongan di pikiran. Di bawah gelombang kebencian, Zhang Xuan merasa seolah-olah keinginannya dengan cepat terkorosi. Yang tersisa darinya hanyalah sedikit kejelasan yang mengalir dalam kesadarannya, menjaga semua yang dia perjuangkan. Setelah melewati gunung buku dan lautan pembelajaran, dia telah melihat-lihat buku yang tak terhitung jumlahnya dan mengasimilasi banyak pengetahuan. Dengan demikian, jiwanya jauh lebih padat daripada sebagian besar guru Master Bintang 9 dan bahkan beberapa Sage kuno. Pikirannya perlahan kabur, tapi dia masih bisa memegang intinya dengan kuat. Kenangan pembantaian dan pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, dan rasanya seolah-olah dia menjalani kehidupan yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan. Tidak peduli seberapa jelas pengalamannya, dia masih bisa mengingat fakta bahwa dia adalah seorang guru master. Dia bisa kehilangan nyawanya, tetapi hanya ada beberapa prinsip dan nilai yang harus dia jaga dengan cara apapun. Itu juga sama untuk banyak ahli di benua guru-guru. Saat itu, setelah mengalahkan Vicious, Kongsi telah memiliki kekuatan dan sarana untuk menghancurkan seluruh suku iblis dunia lain. Namun,
dia tidak memilih untuk melakukannya. Itu karena membasmi seluruh ras bukanlah sesuatu yang dia yakini. Dia bertahan dalam keyakinannya bahwa pencerahan adalah kunci kemajuan, dan dia berusaha untuk menegakkan keyakinan itu. Zhang Xuan memiliki keyakinannya sendiri yang ingin dia junjung tinggi juga. Namun, tidak seperti Kong Xi, dia bukanlah seorang yang idealis. Bukan untuk mengatakan bahwa dia tidak bisa berhubungan dengan visi Kong Xi, tetapi bahkan jika dia memilih untuk mengejar visi yang sama suatu hari nanti, itu harus dibangun di atas fondasi bahwa keselamatan orang-orang yang ingin dia lindungi dijamin. Jadi, selain menyelidiki keberadaan Luo Ruoxin, tujuan utamanya di medan perang dunia lain adalah untuk menyelesaikan ancaman suku iblis dunia lain untuk selamanya. Tentu saja, dia akan memprioritaskan cara damai jika dia merasa itu layak, tetapi pada akhirnya, dia merasa bahwa itu akan terlalu berbahaya bagi umat manusia jika suku iblis dunia lain dibiarkan melakukan sesukanya. Semangatku tidak akan bisa dihancurkan, dan keinginanku akan hidup selamanya, tidak peduli seberapa jauh aku pergi, aku tidak akan pernah melupakan akarku. Ini aku yang sebenarnya. Segala sesuatu yang dialami Zhang Xuan dalam 1 tahun terakhir sejak dia tiba di benua guru-guru melintas di benaknya. Ledakan, roh yang tidak dapat dihancurkan yang ada di dalam dirinya secara bertahap tampak melengkung menjadi tetesan emas, yang dengan cepat berputar di sekitar energi jiwa yang terakumulasi. Tak lama kemudian, tetesan emas itu membangun momentum yang cukup untuk menciptakan pusaran di sekitar jiwanya, dan itu semakin lama semakin besar. Menitik, pusaran dengan cepat memampatkan energi jiwa begitu erat sehingga tetesan cairan diperas keluar dari pusaran. Tetesan kedua segera diproduksi, dan yang ketiga, tidak butuh waktu lama bagi tetesan untuk menumpuk dan mengalir ke seluruh tubuhnya, memberinya nutrisi. Pencairan jiwa, ini adalah tanda terobosan bagi Sage kuno, mata Zhang Xuan berbinar. Dia tahu bahwa dia akan berhasil mencapai terobosan ke Sage kuno segera. Karena sifat jiwa yang tidak berwujud dan tidak berbentuk, biasanya tidak mungkin bagi mereka yang bukan peramal jiwa dan tidak memiliki mata wawasan untuk melihat mereka kecuali seseorang menggunakan persepsi spiritual mereka. Namun, pencairan jiwa Zhang Xuan berarti jiwanya kehilangan sifat tak berwujudnya, mengambil bentuk cairan yang bergerak. Tentu saja, ini tidak mencair dalam arti yang sebenarnya. Sebaliknya, itu berarti kemurnian energi jiwanya telah mencapai tingkat lain, menghasilkan perubahan kualitatif dalam sifatnya. Bentuk energi jiwanya yang seperti cairan akan memungkinkan dia untuk mengerahkan kekuatannya lebih efektif dan kuat. Lebih cepat, merasakan jiwanya, yang hampir meledak beberapa saat yang lalu, menjadi tenang, dia mempercepat proses transformasi. Mengawasi gerakan Zhang Xuan, kelopak mata Sage kuno Mouling sedikit berkedut. Ini. Dia mengenali batu perang salib surgawi di tangan Zhang Xuan, dan dia bisa merasakan energi jiwa yang besar dan berdenyut yang dimanfaatkan di dalamnya. Bahkan dia merasa sangat tergoda oleh kekuatan yang terkandung di dalamnya. Bahkan sebagai peramal jiwa alam reinkarnasi darah, dia tahu bahwa dia tidak akan dapat mengkonsumsi kekuatan sebanyak itu sekaligus. Kemungkinan besar, dia akan meledak bahkan sebelum dia bisa menelan sepersepuluhnya. Namun, pihak lain berani memanfaatkan sumber energi yang luar biasa hanya untuk terobosan dari penyempurnaan alam sempiternal ke Sage kuno. Bagaimana bisa ada orang yang selamat dari itu? Sage kuno Mouling mengira Zhang Xuan akan segera berhenti, tetapi siapa yang mengira bahwa dia hanya akan terus menyerap lebih banyak energi jiwa. Dalam waktu kurang dari 3 menit, hampir setengah dari energi jiwa yang diciptakan oleh 100.000 jiwa yang dikorbankan oleh Sovereign Chen Ling telah dilahap. Pada saat itu, jiwanya juga telah mencapai ukuran lebih dari 100 meter, membuatnya tampak seperti raksasa yang menjulang tinggi. Cairkan segalanya dan raih terobosan. Dalam momen keterkejutan Sage Mouling kuno, jiwa besar itu tiba-tiba berteriak dengan marah, dan sosoknya yang menjulang mulai menyusut dengan kecepatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, sebuah lukisan terbuka di udara. Dari dalam lukisan itu, aura kuno bisa dirasakan mengalir keluar. Aura kuno ini mengandung kualitas yang telah menghilang bertahun-tahun yang lalu dari benua guru-guru. Ion dari Sage kuno, di bawah masuknya aura ini, jiwa Zhang Xuan dengan cepat tumbuh lebih murni, mempercepat proses pencairan jiwanya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, jiwanya telah kembali ke ukurannya sendiri. Namun, konsentrasi murni energi jiwa yang dikemas dalam jiwanya terasa seolah-olah dia bisa mengobrak-abrik ruang hanya dengan lambaian tangannya. Seluruh jiwanya memancarkan suasana sejarah, mengingatkan pada yang abadi. Sage kuno, kultivasi jiwa pemimpin guild telah mencapai Sage kuno. Melihat transformasi ini, Sage kuno Mouling menangis gelisah saat seluruh tubuhnya bergetar. Sementara metode terobosan yang digunakan oleh Zhang Xuan berbeda dari apapun yang pernah dia lihat,
fakta bahwa jiwanya dapat mengandung begitu banyak kekuatan dan memanfaatkan aura seperti itu berarti dia telah mengatasi hambatan yang menghalanginya dan berhasil mencapai sebuah merek, ranah baru. Sementara nubuat jiwa di medan perang dunia lain telah mempertahankan garis keturunan mereka, jumlah mereka terlalu sedikit. Ada terlalu sedikit orang yang bisa mereka wariskan seni mereka. Faktanya, sage kuno Mouling adalah satu-satunya sage kuno yang dimiliki Soul Oracle Guild saat ini, sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dialah yang menopang seluruh guild. Namun, terobosan pemimpin guild menandakan awal baru bagi Soul Oracle Guild. Di bawah kepemimpinan pemimpin guild, dia percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum Soul Oracle Guild naik ke kejayaan sekali lagi. Hong lama, seiring dengan denyut energi jiwa Zhang Xuan, langit di atas mulai beriak. Petak besar awan yang tidak menyenangkan dengan cepat berkumpul di sekitar, dan garis-garis petir dan bola api yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di dalamnya. Sebuah kekuatan yang menghancurkan dengan cepat membangun di atas. Cobaan sage kuno telah tiba. 1503, Bab 1831, Cobaan Persenjataan Petir. Zhang Xuan melihat ke langit dan dengan tenang berkata, ini bahkan lebih kuat dari cobaan tubuh Aureate. Setelah melewati banyak kesengsaraan hidup yang berbeda, keadaan pikirannya menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Meskipun kekuatan menakutkan sedang membangun di atasnya, mengancam untuk menghancurkannya, itu tidak mengganggunya sama sekali. Biarkan aku mencobanya. Kilatan melintas di mata Zhang Xuan saat sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Dia dengan cepat membawa jiwanya kembali ke tubuh fisiknya. Apa yang akan dilakukan pemimpin guild? Melihat pemandangan seperti itu, sage kuno Mouling merasa seolah-olah otaknya akan meledak. Satu-satunya hal yang telah mencapai terobosan ke sage kuno adalah jiwa Zhang Xuan, tubuh fisiknya masih hanya pada penyempurnaan alam sempiternal. Tindakan mengembalikan jiwanya kembali ke tubuh fisiknya berarti dia melibatkan tubuh fisiknya dalam cobaan kultivasi, dan ini sama baiknya dengan tindakan bunuh diri. Apakah dia berencana untuk menggunakan tekanan dari siksaan sage kuno untuk meredam tubuh fisik dan zenshi-nya sehingga mencapai terobosan ke sage kuno untuk keduanya juga? Sovereign Chen Yong menyipitkan matanya dengan kontemplatif. Alasan dia memiliki kekuatan luar biasa yang dia lakukan di kemudian hari adalah karena dia telah mendorong dirinya melewati batas saat dia masih muda. Melalui kegigihannya, dia akhirnya bangkit menjadi ahli terkuat dari suku iblis dunia lain. Namun, dibandingkan dengan Tuan Muda, sepertinya kegigihannya benar-benar tidak mendekati. Mengingat bakat Tuan Muda, hanya masalah waktu sebelum dia mencapai terobosan ke sage kuno, jadi dia tidak perlu menempatkan dirinya dalam risiko sama sekali. Namun, Tuan Muda masih memilih untuk menggunakan cara ekstrim seperti itu untuk meredam dirinya sendiri dan mempercepat pertumbuhannya. Untuk menantang siksaan sage kuno dengan tubuh fisik penyempurnaan alam sempiternal dan zenki adalah tindakan yang sangat berbahaya. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kematian seseorang, sehingga dapat dikatakan bahwa risikonya tidak layak diambil sama sekali. Ini benar-benar terlalu gila. Tindakan Zhang Xuan telah berhasil menarik perhatian semua orang yang hadir, sehingga mereka bahkan secara tidak sadar menghentikan perkelahian mereka untuk melihat apa yang sedang terjadi. Panjang, begitu jiwa Zhang Xuan kembali ke tubuh fisiknya, zenki-nya mengepul, dan tubuh fisiknya bergetar. Namun dua petak awan tak menyenangkan lainnya disulap di tempat, dan mereka dengan cepat bergabung bersama yang lain. Api surgawi dan kilatan petir mulai menerjang Zhang Xuan, melahap seluruh siluetnya. Nyala api berwarna hitam, menunjukkan bahwa itu adalah api surgawi Empyrean. Lebih jauh lagi, mereka memanfaatkan kekuatan destruktif yang bahkan lebih besar dari apa yang dia hadapi saat dia menantang cobaan tubuh Aureate. Bahkan artefak sage kuno akan dengan cepat meleleh di depan mereka. Ion sage kuno, dengan teriakan dari Zhang Xuan, gulungan lukisan terbuka sekali lagi, dan Ion of Ancient Sage dengan cepat melonjak ke tubuh Zhang Xuan. Dalam sekejap, rasanya seolah-olah seseorang telah menyulut setiap tetesan darahnya, menyebabkan energi yang sangat besar memancar dari tubuhnya untuk menangkal panas di sekitarnya. Kaca, kaca, namun demikian, tidak butuh waktu lama sebelum kulit dan ototnya mulai hangus. Retakan berdarah dengan cepat merayap di tubuhnya. Meskipun Zhang Xuan lebih kuat dari pembudidaya normal, tubuh fisik dan zenki hanya pada penyempurnaan alam sempiternal. Tidak mungkin mereka bisa menahan cobaan sage kuno yang begitu kuat. Jika bukan karena jalur surganya, zenki terus-menerus menyembuhkan tubuhnya berulang kali, dia pasti sudah hancur berkeping-keping. Apakah itu benar-benar mustahil bagi saya? Zhang Xuan berpikir sambil menggertakkan giginya untuk menahan rasa sakit yang luar biasa yang memakan tubuhnya. Dia tahu bahwa siksaan sage kunonya akan luar biasa kuat, dan seperti yang dipikirkan Sovereign Chen Yong,
alasan dia memilih untuk mengembalikan jiwanya ke tubuh fisiknya adalah untuk memanfaatkan tekanan dari cobaan kultivasi untuk mendorong terobosan. Betapapun berbahayanya tindakan seperti itu, dia merasa bahwa itu juga merupakan dorongan langka yang bisa dia manfaatkan untuk mencapai lebih banyak terobosan. Lagi pula, tidak setiap hari seseorang akan menghadapi kekuatan yang begitu kuat. Di mata orang lain, dia adalah seseorang yang tidak menghadapi hambatan dalam kultivasinya, dan mereka merasa hanya masalah waktu sebelum dia mencapai terobosan ke Sage kuno. Jika tidak ada yang salah, dia pasti akan mencapai terobosan dalam 100 tahun ke depan. Mencapai terobosan ke Sage kuno pasti bisa dikatakan sebagai prestasi ajaib, baik itu di benua guru-guru atau di antara suku iblis dunia lain. Orang-orang yang mampu melakukannya di dimensi mereka dapat dihitung dengan satu tangan. Namun, Zhang Xuan tidak bisa menahan diri untuk menunggu selama itu. Dia ingin menemukan Luo Ruoxin dan mendengar alasannya dari mulutnya sendiri, atau dia akan kehilangan akal sehatnya. Dia telah memaksa dirinya untuk tetap tenang sejauh ini, tetapi dia tidak tahu berapa lama dia bisa terus melakukan itu. Karena itu, tidak peduli apa risikonya, selama kesempatan muncul baginya untuk naik ke ketinggian yang lebih tinggi, dia akan menangkapnya bahkan jika kemungkinan itu akan berakhir dengan kematiannya. Hong lama, baut petir dan api surgawi terus menyerang dengan sungguh-sungguh. Zhang Xuan merasa seolah-olah dia sedang dipanggang hidup-hidup di dalam kuali pil. Tubuhnya layu, dan zenki-nya menghilang. Dia mendekati batas kemampuannya. Darah Sage kuno, Zhang Xuan menjentikkan pergelangan tangannya untuk mengeluarkan botol giok sebelum melahap isinya. Huala, menelan darah Sage kuno seolah-olah itu adalah air biasa, Zhang Xuan mampu mengisi kembali energinya yang terkuras dan menopang dirinya sendiri untuk saat ini. Saya harus mendorong. Bayangan Infernal Black Saber, Yuan Tao, dan Dragon Bone Divine Spear mencapai terobosan ke Ancient Sage muncul di benak Zhang Xuan, dan dia mengertakkan gigi dengan tekad. Karena mereka dapat menyelesaikan cobaan kultivasi mereka dengan mudah, saya tidak akan kalah. Dengan pemikiran seperti itu di benaknya, dia berlari tepat ke awan gelap. Ini gila, ini benar-benar gila, Sage Alfire kuno berseru saat tubuhnya bergetar tak terkendali. Meskipun diberkati dengan kecakapan fisik yang superior, dia tidak berani menyelam ke tengah-tengah awan gelap ketika dia menghadapi cobaan Sage kuno. Mengingat bahwa kultivasi tuannya hanya di Grid Sage, apakah melakukan tindakan seperti itu tidak sebagus bunuh diri? Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang bisa diperoleh seseorang dari mencapai terobosan ke Sage kuno, itu tidak akan berarti jika seseorang kehilangan nyawanya dalam proses melakukannya. Sila, diprovokasi oleh tindakan Zhang Xuan, awan gelap di langit menjadi marah. Sebuah sambaran petir besar melintas di langit, merobek celah hitam pekat di angkasa. Setelah itu, petir dan api di sekitarnya mulai berkumpul di sekitar celah hitam pekat, menyebabkan kekuatan penghancur perlahan-lahan mengambil bentuk jasmani. Dari jauh, itu tampak seperti pedang pemusnah massal raksasa melayang di udara. Apa ini? Tunggu sebentar, mungkinkah ini cobaan persenjataan petir? Tapi itu tidak mungkin. Cobaan persenjataan petir dikatakan sebagai bencana yang hanya muncul ketika seseorang mencoba menerobos ke ranah penghancur dimensi 4 dan Sage kuno. Wajah Sovereign Chen Yong memucat saat jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Sebagai ahli nomor 1 dari suku iblis dunia lain dan cucu dari Vicious, dia memiliki akses ke buku-buku tentang Sage kuno 4 dan Dimension Saterer Realm. Dirinci dalam buku-buku itu bahwa untuk mencapai ranah penghancur dimensi, seseorang harus menjalani cobaan persenjataan petir. Itu adalah cobaan di mana api surgawi dan petir dikompresi menjadi keadaan jasmani, dengan asumsi bentuk senjata surgawi. Masing-masing senjata itu memanfaatkan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dunia, sehingga bahkan dia akan dengan mudah terbelah menjadi dua bahkan jika dia menemukannya di puncaknya. Tuan mudanya hanya mencoba terobosan ke Sage kuno, jadi mengapa cobaan berat seperti itu dipanggil? Itu tidak masuk akal. Ini sudah berakhir. Sage kuno Moling dan Sage Alfire kuno sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Meskipun mereka tidak menyadari apa cobaan persenjataan petir itu, mereka sangat menyadari bahwa pedang besar yang terbentuk dari petir dan api surgawi di langit bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi mengingat kekuatan mereka saat ini. Faktanya, hanya dengan melihat pedang itu sendiri, mereka merasa pikiran mereka berantakan karena kekuatan mengerikan yang dimanfaatkannya. Mengambang di atas alas altar, Sovereign Chen Ling dengan takut menghentikan penyerapan energi yang diberikan kepadanya. Pada saat yang sama, celah dimensi yang terbuka sebagai akibat dari ritual pemanggilan telah menutup sedikit. Sepertinya tidak ada orang yang tidak menghormati kekuatan alam yang menghancurkan. Terobosan biasa untuk Sage kuno tidak akan membawa cobaan kultivasi yang begitu kuat, bahkan bagi saya.
Namun, saya berusaha menghadapi cobaan Sage kuno dengan jiwa, tubuh, dan Zenki saya, dan saya bahkan memprovokasinya lebih awal dengan mencoba menyerangnya. Bahkan Zhang Xuan tidak dapat tetap tenang saat berdiri di hadapan kekuatan yang begitu menakutkan. Dia merasa merinding naik di sekujur tubuhnya. Zhang Hongtian dan Sage kuno Yan Qing telah memberitahunya bahwa semakin sering seseorang mencoba melakukan terobosan ke Sage kuno, pencapaiannya akan semakin besar. Saat itu, Kong Si telah menantang cobaan Sage kuno sebanyak 3 kali sebelum akhirnya memilih untuk mendorong terobosan pada keempat kalinya. Yuan Tao juga pernah menantang siksaan Sage kuno sekali, tetapi dia telah memilih untuk menekan kultivasinya dan menahan diri untuk segera mencapai terobosan. Menimbang bahwa Zhang Xuan telah memanggil cobaan kultivasi melalui terobosan dalam kultivasi jiwanya, dia seharusnya menghadapi satu cobaan Sage kuno saat ini. Namun, dia telah membawa tubuh fisik dan Zenki ke dalam cobaan kultivasi juga, dan itu telah mengubah sifat segala sesuatu. Singkatnya, dia menghadapi kekuatan dari 3 cobaan Sage kuno secara bersamaan. Itu juga mengapa cobaan persenjataan petir telah dipanggil. Jika dia bisa mengatasinya, itu akan setara dengan mengatasi 3 cobaan Sage kuno secara bersamaan. Itu akan meredam tubuh fisik, Zenki, dan jiwanya, menciptakan fondasi yang sangat kuat untuk terobosan di masa depan. Namun, jika dia gagal, tirai akan ditarik padanya. Ini benar-benar akan menjadi akhir. Dia benar-benar berjalan di atas tali. Dia, dalam arti sebenarnya, masuk semua. Kamu mungkin tangguh, tetapi aku adalah orang yang telah mengatasi banyak kesulitan hingga sejauh ini. Jika Anda berpikir bahwa Anda bisa mendapatkan saya hanya dengan ini, Anda akan terbukti salah. Zhang Xuan meraung dengan marah saat dia menyerang pedang besar di udara. Huala, saat tinju Zhang Xuan hendak mencapai targetnya, pedang besar itu juga berayun turun dari langit juga. Tekanan besar hanya dari gerakan pedang ke bawah segera menyebabkan tangan Zhang Xuan retak, menyebabkan darah segar mengalir di lengannya. Dagingnya dilucuti, memperlihatkan tulang putihnya yang telanjang. Bab 1832, apakah ini akhir? Sebelum pedang bisa mencapai tinjunya, otot-otot di lengannya sudah dilucuti. Tidak heran ini adalah cobaan bagi pembudidaya ranah Dimension Saterer. Itu benar-benar kekuatan yang menakutkan untuk dilihat. Dengan raungan marah, Zhang Xuan mendorong kekuatannya hingga batasnya. Menyelaraskan Zenki, tubuh fisik, dan jiwanya bersama-sama, ruang di sekitarnya segera berubah menjadi kental. Cobaan Sage kuno bukan hanya ujian dari surga pada seorang kultivator, itu juga merupakan kesempatan untuk evolusi. Jika seseorang menggunakan senjata untuk menangkal siksaan Sage kuno, manfaat yang dia peroleh darinya akan berkurang secara signifikan. Tidak hanya itu bahkan mungkin memicu serangan balasan dari siksaan Sage kuno, yang mungkin bisa membuat situasinya semakin mengancam jiwa. Ini mirip dengan bagaimana kekuatan Leaving Aperture Ordeal meningkat secara eksponensial semakin banyak orang di sana yang menghadapi cobaan kultivasi. Karena alasan inilah Zhang Xuan tidak mengacungkan Dragon Bone Divine Spear-nya, memilih untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Sila, tanpa ragu, serangan kekuatan penuh yang memanfaatkan batas kekuatan Zhang Xuan memang kekuatan untuk dilihat. Bahkan rata-rata filsuf agung alam Sage kuno akan menemukan diri mereka terjebak oleh serangan dalam beberapa saat. Namun, sebelum pedang petir besar di langit, kekuatannya tampak tidak berbeda dari lelucon. Langit terkoyak dalam sekejap mata, dan saat berikutnya, daging tubuh bagian atas Zhang Xuan tercabik-cabik, memperlihatkan tulang rusuknya. Sakit yang parah, terlepas dari ketahanan mentalnya, tekanan dan rasa sakit yang dia alami telah melampaui batasnya. Dia merasakan kesadarannya sendiri kabur, diambang padam seolah-olah cahaya lilin di tengah badai. Pakaiannya dibakar menjadi abu, memperlihatkan kerangka-kerangka yang keriput. Cobaan persenjataan petir terlalu menakutkan. Itu telah melampaui batas dari apa yang bisa dia tahan di wilayahnya saat ini. Bahkan tidak ada satu napas pun yang berlalu dari saat pedang mulai turun sampai daging dan darahnya hilang, dan pedang itu bahkan belum sampai padanya. Semua kerusakan yang diderita Zhang Xuan hanya berasal dari aura pedang yang luar biasa dan gelombang kejut yang datang dari momentum gerakannya. Jika pedang benar-benar jatuh padanya, dia pasti akan terbunuh dalam sekejap. Sepertinya aku benar-benar kacau. Ini adalah pemikiran yang muncul di benak Zhang Xuan pada saat itu. Dia berpikir bahwa dia dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendorong terobosan dalam tubuh fisiknya dan kultivasi Zenki. Namun, sepertinya dia telah melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, sehingga situasinya menjadi di luar kendalinya. Tapi aku juga tidak akan turun semudah itu. Mengetahui bahwa dia akan mati tanpa keraguan sedikit pun jika dia terus menahan diri, dia menutup matanya dan berkehendak. Detik berikutnya,
Tubuh yang identik dengannya tiba-tiba muncul tepat di depannya, dan itu langsung menuju ke arah pedang. Klon, memikirkan bahwa kamu masih memiliki pipi untuk mengklaim bahwa kamu adalah tubuh utama ketika kamu bahkan tidak dapat menghadapi cobaan kultivasi yang sangat sedikit. Apakah kamu tidak merasa malu? Perhatikan saat aku menghancurkan pedang ini dengan satu pukulan. Klon itu meraung dengan bangga saat dia menghadapi pedang besar itu. Menggunakan momen jeda singkat ini, Zhang Xuan buru-buru mengeluarkan darah sage kuno dari pembudidaya alam reinkarnasi darah dan menelannya untuk mengisi kembali Zenki dan menyehatkan tubuhnya. Yang tersisa dari dirinya saat ini hanyalah sekantong tulang yang terkandung dalam sekarung kulit. Jika bukan karena vitalitas luar biasa yang telah dia kumpulkan dari meminum darah sage kuno dari pembudidaya alam reinkarnasi darah dan kemampuan regeneratif ajaib dari jalur surga Zenki, dia pasti sudah mati. Di bawah nutrisi esensi darah, daging dan tulangnya perlahan mulai tumbuh kembali. Dari kelihatannya, itu akan memakan waktu beberapa tahun sebelum dia bisa pulih kembali ke keadaan semula. Namun demikian, sudah merupakan berkah besar bahwa dia masih hidup setelah menghadapi pedang yang menakutkan itu, jadi ini bukan apa-apa baginya untuk dikeluhkan. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Xuan mengalihkan pandangannya ke arah tiruannya di langit. Itu sedikit mengejutkan bahwa klonnya juga tidak memiliki peluang melawan pedang. Namun, karena tubuhnya terbuat dari teratai 9 hati, klon tersebut dapat dengan cepat mereformasi dirinya sendiri bahkan setelah dia diiris menjadi dua, membuat Ordeal of Lightning Armament bingung bagaimana seharusnya menanganinya untuk waktu yang lama saat. Ini adalah tiruannya, bagaimana dia mendapatkan klon yang begitu kuat. Apakah dia benar-benar dapat bertahan hidup seperti ini? Setelah melihat klon untuk pertama kalinya, kerumunan di sekitar melebarkan mata mereka karena terkejut. Ini terutama berlaku untuk sage kuno Moling. Seluruh tubuhnya gemetar karena gelisah. Tidak bisa dihancurkan, itulah jenis tubuh yang diinginkan oleh semua peramal jiwa. Jika mereka bisa mendapatkan tubuh seperti itu, mereka akan benar-benar bisa hidup selamanya tanpa takut apapun. Tidak, sepertinya klonnya masih terlalu lemah. Dia tidak akan bisa memblokir pedang lebih lama lagi. Pedang besar itu sedikit melambat dengan gangguan klon Zhang Xuan, tetapi masih berjalan dengan susah payah ke depan dalam lintasannya. Itu hanya beberapa saat dari menghancurkan jiwa Zhang Xuan menjadi berkeping-keping. Pada saat putus asa itu, Zhang Xuan dengan cepat mengeluarkan batu perang salib surgawi sekali lagi dan menjentikkannya ke klonnya. Tes, klon dengan cepat meraih batu perang salib surgawi dan mulai menyerap energi kaya yang dimanfaatkan di dalamnya. Zhang Xuan hanya menggunakan setengah dari energi jiwa di batu perang salib surgawi sebelumnya, jadi masih ada setengah lagi yang tersisa di sana untuk digunakan klonnya. Melahap sejumlah besar energi jiwa, budidaya klon melonjak dengan pesat, memberinya kekuatan yang lebih besar untuk menangkis pedang turun. Hampir tampak seolah-olah meja berbalik mendukung Zhang Xuan saat pedang semakin melambat, dan sepertinya akan berhenti. Kaca, pada saat yang sama, kultivasi jiwa klon melesat ke penyempurnaan alam sempitral, dan itu masih berbaris dengan momentum yang mengesankan menuju terobosan ke sage kuno. Kanvas 4 musim terbuka sekali lagi, dan Ion of Ancient Sage dengan cepat menyembur ke dalam tubuhnya. Ledakan, hanya dalam beberapa saat, klon itu telah menghancurkan hambatan yang membatasinya, membuka dunia baru. Dia mampu mencapai terobosan yang jauh lebih mudah daripada Zhang Xuan karena dia dapat mengakses pikiran Zhang Xuan dan memanfaatkan pengalamannya, yang memungkinkannya untuk memajukan kultivasinya dengan lebih lancar. Ledakan, segera setelah klon mencapai terobosan, petak besar awan gelap mulai berkumpul di sekitar area itu sekali lagi. Gelombang baru petir dan api surgawi melonjak menjadi pedang, yang baru saja berhenti beberapa saat yang lalu, mengisinya dengan lebih banyak energi. Petik 2, alis Zhang Xuan melonjak ngeri. Itu adalah keputusan spontan di pihaknya untuk melemparkan batu perang salib surgawi ke klon, berharap yang terakhir akan mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menghentikan cobaan persenjataan petir. Dia tidak berpikir bahwa pihak lain akan mencapai terobosan dan membawa cobaan kultivasi lain. Menimbang bahwa dia dan klonnya pada dasarnya berbagi jiwa, ini dapat dianggap sebagai cobaan sage kuno keempatnya. Menyerap masuknya petir dan api surgawi yang baru, pedang yang sudah besar itu berukuran 2 kali lipat. Bilahnya yang gelap memancarkan tekanan yang begitu menakutkan sehingga merobek bekas luka yang mencolok satu demi satu di langit. Aura yang terpancar begitu kuat sehingga bahkan tombak surgawi tulang naga pun tidak berani melawannya. Perasaan bahwa kematian merambah dirinya terasa lebih jelas dari sebelumnya bagi Zhang Xuan pada saat itu, menyebabkan rambutnya berdiri. Jika kita membiarkannya turun, kita pasti akan mati tanpa keraguan sedikitpun. Mengetahui kekuatan pedang, Zhang Xuan dengan cepat memeras otaknya untuk mencari solusi.
Kekuatan yang dimanfaatkan dalam pedang itu terlalu mengerikan. Jika mereka gagal menghentikannya, mereka akan hancur menjadi ketiadaan. Tes, membawa kekuatan untuk menghilangkan semua yang ada di dunia, pedang itu menebas klon dan dengan tegas membelahnya menjadi dua. Bahkan jika klonnya telah mencapai Sage kuno, tidak mungkin dia bisa bertahan melawan bencana alam seperti itu. Ledakan. Namun demikian, klon itu dengan cepat mengumpulkan dirinya lagi dan lagi saat dia dengan putus asa mendorong pedang. Terlepas dari perbedaan kekuatan yang sangat besar, keuletan klon masih terbayar. Turunnya pedang mulai melambat sedikit. Namun demikian, situasinya masih tidak terlihat baik bagi mereka. Mengetahui bahwa dia benar-benar akan menemui ajalnya di sini pada tingkat ini, Zhang Xuan dengan cemas menoleh ke Sovereign Chen Yong dan menginstruksikan, "Cepat, bantu aku melihat-lihat dan menemukan seseorang yang berada di ambang terobosan. Itu pasti seseorang yang bisa memanggil kesengsaraan petir." Petik 2. Kamu ingin menemukan seseorang yang dapat mencapai terobosan sekarang dan memanggil kesusahan kilat. Sovereign Chen Yong tercengang, tetapi dia tahu bahwa tuan mudanya memiliki alasan untuk melakukannya. Karena itu, dia dengan cepat berbalik untuk mengeluarkan instruksi kepada Liu Yang. "Ya Yang Mulia," Liu Yang mengangguk sebagai jawaban. Dia melirik ke sekelilingnya sebelum dengan cepat meraih seorang kultivator Sein 9 dan di sekitarnya dan memasukkan gelombang Zenki-nya ke yang terakhir. Begitu gelombang Zenki menyebar ke seluruh tubuh pembudidaya Sein 9 dan, kemacetan yang telah membatasi dia segera hancur, dan awan gelap mulai berkumpul sekali lagi. Bagus. Melihat masa hitam yang dikenalnya, Zhang Xuan menghela nafas lega. Dia segera mengirim pesan telepati. "Kesengsaraan kecil, apakah itu kamu?" Ledakan. Mendengar kata-kata itu, awan gelap terhuyung. Untuk sesaat, sepertinya awan gelap akan melarikan diri. Tetapi mereka akhirnya mengguncang diri mereka sendiri dan dengan enggan melayang ke sisi Zhang Xuan. Jelas bahwa cobaan persenjataan petir bukanlah kesengsaraan kecil yang sama dengan yang biasanya bergaul dengan Zhang Xuan. Namun demikian, sebagai cobaan kultivasi sesama, dia berpikir bahwa mungkin ada semacam persahabatan di antara mereka sehingga kesengsaraan kecil dapat membantu berbicara atas namanya. "Saya memiliki teknik kultivasi di sini yang dapat meningkatkan kemampuan Anda, dan saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Namun, saya ingin Anda memblokir pedang itu di sana untuk saya," kata Zhang Xuan. Setelah itu, dia mengaktifkan Impartation of Heaven's Will dan memulai ceramah. Dia sudah melihat melalui kekurangan Little Tribulation sejak lama, dan dia telah memikirkan bagaimana dia bisa menawarkan petunjuk yang terakhir juga. Jadi, yang harus dia lakukan hanyalah memuntahkan pengetahuan yang ada di benaknya. "Ini, apakah dia mengajarkan kesusahan kilat? Apakah Anda memberitahu saya bahwa kesusahan kilat adalah hewan peliharaannya?" Semua orang tercengang. Bab 1833, Bertahan dari Cobaan Kultivasi. Mereka telah melihat orang-orang menjinakkan binatang buas, manusia, dan artefak sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka yang panjang mereka melihat seseorang menjinakkan kesengsaraan petir. Sovereign Chen Yong, Sage kuno Moling, Sage Alfire kuno, dan yang lainnya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Adegan yang terbentang di depan mata mereka begitu membingungkan sehingga sisi rasional dari pikiran mereka benar-benar tertutup. Petir selalu menjadi representasi dari pembalasan murka surga. Itu berfungsi untuk menghukum para pembudidaya arogan yang berani menentang nasib dan berusaha mencapai sesuatu di luar mereka. Namun, pada saat itu sebenarnya mengindahkan perintah seorang kultivator belaka. "Bagaimana mungkin? Itu guruku." Hati Liu yang bergetar karena gelisah. Cara gurunya memang luar biasa. Tidak peduli seberapa putus asa situasinya, dia akan selalu bisa mencapai hal yang mustahil dan membalikkan keadaan. Panjang. Setelah mendengar petunjuk Zhang Xuan, awan gelap bergoyang sedikit saat petir berderak di dalamnya. Mereka bisa merasakan bahwa kecepatan mereka dalam mengumpulkan kekuatan telah meningkat secara signifikan. Mengesampingkan pembudidaya Sein 9 dan di bawah yang baru saja mencapai terobosan, awan merasa bahwa mereka bahkan tidak akan berkeringat bahkan jika mereka harus menghadapi lusinan lagi. Pada saat yang sama, pembudidaya Sein 9 dan, yang terobosannya telah memanggil kesusahan kilat, mendapati wajahnya menjadi sangat pucat ketakutan. Siapa di dunia yang dia sakiti karena hal seperti itu terjadi padanya? Masih ada kehidupan yang panjang di depannya, dan dia belum ingin disengat sampai mati. Tidak mempedulikan iblis dunia lain di bawah yang hampir menangis, Zhang Xuan memerintahkan kesengsaraan kecil, "Bantu aku memblokir cobaan persenjataan petir." Teknik kultivasi yang diberikan Zhang Xuan kepada Little Tribulation dirancang sedemikian rupa sehingga hanya akan membuatnya menjadi kekuatan yang lebih menakutkan melawan iblis dunia lain.
Tidak akan ada bedanya dengan cobaan budidaya dari pembudidaya manusia. Ini akan memastikan bahwa jumlah ahli di jajaran suku iblis dunia lain akan berkurang secara perlahan, dan dengan waktu yang cukup, mereka tidak akan menimbulkan ancaman bagi umat manusia lagi. Panjang, kesengsaraan kecil sangat ragu-ragu untuk melawan cobaan persenjataan petir, tetapi antara cobaan persenjataan petir dan Zhang Xuan, yang terakhir jauh lebih menakutkan untuk itu. Dengan demikian, ia mengepalkan presipitasinya dengan erat saat ia berbaris ke Ordeal of Lightning Armament untuk menghadapinya. Melihat bahwa kesengsaraan petir yang sangat sedikit dari seorang pembudidaya Saint 9 dan benar-benar berani menghalanginya, pedang besar itu mengayunkan dirinya sendiri ke bawah dan mengiris awan gelap terpisah, menghamburkannya ke sekitarnya. Ledakan, dengan raungan yang menggelegar, kesengsaraan kecil mengumpulkan apapun yang tersisa dari dirinya sendiri dan membentuk kembali dirinya untuk melawan cobaan persenjataan petir. Namun, dengan sebagian besar masanya hilang, kesengsaraan kecil tampak seperti bola bulu hitam yang tidak mengancam. Melihat ini, Zhang Xuan menepuk dahinya sebelum berbalik untuk berbicara kepada orang banyak. Apakah ada orang lain yang ingin membuat terobosan? Lupakan saja, saya akan melakukannya sendiri. Melihat semua orang di bawah mengalihkan pandangan mereka darinya, Zhang Xuan membuka mulutnya dan mulai memberi kuliah. Inti dari kultivasi terletak pada kultivasi karakter. Hati yang benar, perilaku yang bermartabat, mulut yang bijaksana. Suaranya bergema-bergema di seluruh area. Para pembudidaya yang berdiri di belakang Liu yang berusaha untuk tidak memperhatikan ceramahnya, tetapi pada akhir kalimat pertama, mereka sudah sepenuhnya terserap dalam ajarannya. Senyum mengembang di wajah mereka saat komplikasi yang telah menghambat mereka sebelumnya tiba-tiba terangkat, memberi mereka perasaan pencerahan. Seolah-olah semua pengetahuan yang telah mereka pelajari menyatu, membentuk gambaran besar tentang kultivasi yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Kaca, 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 dan kemudian, terobosan dimulai. Meninggalkan ranah aperture, ranah dimension sundering, ranah makrocosm ascendancy, awan gelap dengan cepat berkumpul di area tersebut dan mengumpulkan Little Tribulation yang melemah, menyebabkannya membengkak dengan cepat seolah-olah telah disuntik dengan steroid. Tepuk tangan gemuruh memenuhi lingkungan saat kilat berderak di sekitar dengan hiruk-pikuk. Seolah-olah Little Tribulation sedang memamerkan kekuatan barunya. Namun demikian, Zhang Xuan melanjutkan kuliahnya. Dalam 10 menit, ada lebih dari 2.000 pembudidaya yang telah mencapai terobosan, dan lebih dari 500 dari mereka telah berhasil memanggil kesusahan kilat. Pada saat itu, kesengsaraan kecil menutupi seluruh ibu kota, dan bahkan satu sambaran petir darinya setebal beberapa ratus zang satu. Yang harus dilakukan hanyalah menggerakkan kekuatannya sedikit, dan ruang di sekitarnya akan runtuh menjadi kehampaan. Ini adalah pertama kalinya Little Tribulation merasakan begitu banyak kekuatan di bawah komandonya, dan perasaan itu sangat menggembirakan. Di sisi lain, melihat bahwa pengecut kecil yang bahkan tidak bisa diganggu untuk melirik beberapa saat yang lalu berubah menjadi monster raksasa di depan matanya, cobaan persenjataan petir sedikit meringkuk. Itu mengacungkan pedangnya untuk mengiris kumpulan besar awan gelap, berharap untuk menghilangkannya. Namun, sebelum serangannya bisa mendarat, garis besar petir yang tak terhitung banyaknya telah menghujaninya, menyebabkannya mengejang tanpa daya. Ini benar-benar berfungsi juga. Sovereign Chen Yong dan yang lainnya tampak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Untuk menggunakan kesusahan kilat untuk berurusan dengan yang lain, ini benar-benar ide yang hanya bisa dipikirkan dan dilakukan oleh Zhang Xuan. Kamu bisa menangani sisanya sendiri. Aku akan pergi dan beristirahat sebentar. Melihat situasi akhirnya terkendali, klon Zhang Xuan melemparkan kata-kata itu padanya sebelum kembali ke Myriad Antifnes. Meskipun dia telah berhasil mencapai terobosan ke Sage kuno menggunakan batu perang salib surgawi, dua upayanya untuk menghentikan cobaan persenjataan petir benar-benar menyebabkan dia mengalami luka parah. Dia harus kembali dan beristirahat dengan baik. Tak lama setelah klon pergi, Zhang Xuan juga merasakan energi meninggalkan tubuhnya. Dia benar-benar kelelahan baik secara fisik maupun mental kali ini, dan dia menjatuhkan diri ke tanah dengan ekspresi lelah di wajahnya. Dia tidak akan pernah begitu sembrono jika dia tahu ini akan terjadi. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di ibu kota suku iblis dunia lain, di mana ada banyak pembudidaya yang bisa dia ambil dari jalan, serta hubungan baiknya dengan Little Tribulation, dia akan menggigit debu di sana. Hong lama. Sementara itu, kesengsaraan kecil dan cobaan persenjataan petir terus mengadu kekuatan mereka satu sama lain. Akhirnya, yang terakhir akhirnya menghabiskan energinya terlebih dahulu, dan itu mulai menghilang. Saat tekanan yang menimpanya menghilang, Zhang Xuan segera merasakan kekuatan baru tumbuh dari kedalaman tubuhnya. Ini adalah energi yang dapat merekonstruksi dirinya dan membawanya ke tingkat eksistensi yang lebih tinggi. Menekan,
Zhang Xuan berkehendak saat dia memadamkan ledakan kekuatan itu dengan paksa. Dia bisa mencapai terobosan ke Sage kuno jika dia mau, tetapi itu berarti dia akan kehilangan kesempatan emas ini untuk meredam dirinya sendiri dan membangun fondasi yang kuat. Ini mungkin menghalangi pencapaian yang lebih tinggi di masa depan. Dengan semua yang telah dia lalui, dia tahu bahwa dia akan membutuhkan kekuatan sebanyak mungkin untuk melindungi orang-orang di sekitarnya dan mencapai apa yang dia inginkan. Halala, dengan paksa menekan energi yang tumbuh, kultivasi Zhang Xuan perlahan surut kembali ke penyempurnaan alam sempiternal. Melihat kekacauan itu akhirnya berakhir, dia menghela nafas lega. Dia menoleh ke Little Tribulation dan berkata, "Saya berterima kasih atas bantuan Anda kali ini. Kamu bisa kembali sekarang." Kesengsaraan kecil melirik beberapa ratus pembudidaya yang telah memanggilnya, dan rasa dingin segera mengalir di punggung beberapa ratus pembudidaya itu. Untungnya, setelah beberapa saat ragu-ragu, itu bergoyang sedikit sebelum menghilang ke lingkungan juga. Ketika akhirnya menghilang sepenuhnya, Zhang Xuan merasa benar-benar terkuras. Sepertinya tidak ada sedikit pun kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Sementara terobosan ini telah membawanya sangat dekat dengan Sage kuno, dia juga mengalami kerusakan besar dalam prosesnya. Yang tersisa darinya saat ini hanyalah rak rangkanya dengan beberapa daging dan darah yang baru saja dia pulihkan. Itu benar-benar pengorbanan yang sangat besar. Bahkan jika dia menggunakan esensi darah dari ahli ranah reinkarnasi darah untuk mengisi kembali vitalitasnya, masih perlu beberapa tahun sebelum tubuhnya dapat pulih sepenuhnya. Bunuh dia. Hampir setelah Zhang Xuan berpikir bahwa dia bisa beristirahat, kilatan ganas melintas di mata salah satu orang bijak kuno iblis dunia lain yang berpihak pada penguasa Chenling. Dengan pemikiran bahwa dia dapat memanfaatkan celah sesaat ini untuk membasmi ancaman yang membayangi ini, dia menyerbu ke depan dan mengarahkan telapak tangannya tepat ke kepala Zhang Xuan. Keributan yang disebabkan oleh terobosan sebelumnya begitu hebat sehingga mengguncang mereka yang telah menyaksikan pemandangan itu sampai ke inti mereka. Mereka yang berdiri di sisi Sovereign Chenling dengan cepat menyadari bahwa jika mereka tidak dapat menyingkirkan pemuda itu selagi mereka memiliki kesempatan, hanya masalah waktu sebelum pemuda itu tumbuh menjadi eksistensi yang tak seorang pun dari mereka dapat melakukannya, mengalahkan. Sebagai musuh yang berpihak pada faksi yang berlawanan, itu akan menjadi bencana bagi mereka. Tuan muda, tidak menyangka musuh akan bergerak begitu cepat, Sovereign Chen Yong segera menyerbu ke depan untuk menyelamatkannya. The Dragon Bone Divine Spear, yang telah mengamati dengan amat tidak terlalu jauh, juga dengan cepat melesat untuk melindungi tuannya. Namun, sebelum ada yang bisa melakukan sesuatu, Zhang Xuan mengangkat tangannya secara naluriah untuk bertahan melawan serangan mendadak dari Sage kuno iblis dunia lain. Itu dimulai dengan lengan Sage kuno iblis dunia lain dihancurkan menjadi debu, dan saat kekuatannya bergerak ke atas, tubuh Sage kuno iblis dunia lain tiba-tiba meledak. Bahkan jiwanya tidak berhasil keluar hidup-hidup. Ini, semua orang tercengang. Sage kuno yang telah mencoba untuk menyerang Zhang Xuan telah berada di alam Sage kuno 1 dan Bloodline Continuance, tetapi dia telah meninggal karena satu serangan telapak tangan dari seorang kultivator penyempurnaan alam sempiternal. Zhang Xuan juga terkejut. Terlepas dari keadaan tubuhnya, dia bisa merasakan bahwa kekuatannya telah tumbuh pesat setelah menjalani penempaan dari siksaan Sage kuno. Namun demikian, karena dia belum benar-benar mencapai terobosan ke Sage kuno, dia berpikir bahwa kekuatannya akan, paling banyak, setara dengan pembudidaya alam kelanjutan garis darah lainnya. Namun, serangan biasa darinya dalam keadaan lemah sebenarnya telah menyebabkan kematian seorang kultivator alam kelanjutan garis darah. Kekuatan saya saat ini sudah sebanding dengan tahap utama ranah reinkarnasi darah. Dengan cepat melihat kondisi internalnya, tubuhnya mulai gemetar karena gelisah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan mendapatkan kekuatan yang bisa menyaingi ahli tahap utama ranah reinkarnasi darah ketika dia belum mencapai terobosan ke Sage kuno. Tidak heran Kong Si telah memilih untuk menekan kultivasinya berkali-kali sebelum mendorong terobosan. Itu memang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan kultivasi seseorang. Membunuh mereka. Pemandangan Zhang Xuan membunuh Sage kuno dari ranah kelanjutan garis darah dengan lambaian tangannya benar-benar telah membuat Sage kuno yang tersisa di sisi Sovereign Chenling takut kehabisan akal. Mengetahui bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menyerang, Sovereign Chen Yong segera memberi perintah untuk menyerang. Mengambang di atas alas, Sovereign Chenling melihat kejadian di sekitarnya dengan ekspresi marah di wajahnya. Namun, mengetahui bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan, dia buru-buru menyerap energi yang datang dari celah dimensi di atas untuk pulih dari luka-lukanya. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Zhang Xuan. Tunggu sebentar, jika energi di atas alas dapat membantu Sovereign Chenling pulih dari luka-lukanya, mungkinkah itu memiliki efek yang sama pada saya juga?
Bab 1834, saya penguasa Chenling. Cedera Zhang Xuan disebabkan oleh cobaan persenjataan petir. Banyak organ vital, otot, dan meridiannya telah dihancurkan, dan hanya karena vitalitas yang luar biasa dan Zenki jalur surga di tubuhnya, dia dapat mencegah kondisi fisiknya memburuk lebih jauh. Fondasinya telah dihancurkan, sehingga dia tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri dengan menggunakan cara biasa. Dalam arti tertentu, kondisinya saat ini mirip dengan Vicious dan Sovereign Chen Yong. Dia hanya bisa memberikan waktu untuk melakukan pekerjaannya dan memperbaiki fondasinya yang compang-camping, dan tidak ada cara untuk mempercepat prosesnya. Tetapi hanya karena dia tidak mampu melakukannya tidak berarti bahwa orang lain tidak mampu melakukannya. Luka yang diderita Sovereign Chen Ling bahkan lebih parah darinya, tetapi pihak lain masih bisa pulih dengan cepat melalui penggunaan altar. Apakah mungkin baginya untuk memanfaatkan kekuatan yang sama? Saya hampir terbunuh ketika saya mencoba menerobos ke dalam ritual tadi. Sepertinya dewa yang dipanggil oleh ritual itu mengidentifikasi seseorang melalui aura dan energi jiwanya. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Zhang Xuan, dan dia dengan cepat mulai menghitung peluang untuk melakukannya. Dia tidak tahu apakah dia bisa menggunakan energi yang dianugerahkan oleh dewa untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi hanya dengan mendekati ritual saja sudah menimbulkan masalah. Sebelumnya, ketika dia mencoba menerobos masuk untuk menghentikan ritual, kekuatan yang kuat hampir menghapusnya dari muka dunia. Bahkan dengan lonjakan baru-baru ini dalam kecakapan bertarungnya ke tingkat yang sebanding dengan ahli tahap utama ranah reinkarnasi darah, dia dapat mengatakan bahwa dia masih tidak akan memiliki peluang melawan kekuatan yang kuat itu. Itu hanya akan berakhir dengan pemusnahannya. Dengan kata lain, dia harus menemukan cara lain untuk melewati deteksi dewa. Mata Zhang Xuan berbinar, menyamar sebagai penguasa Chenling. Selama aura dan garis keturunanku identik dengan miliknya, sehingga bahkan para dewa tidak dapat membedakan antara kita berdua, aku akan dapat menyerap energi yang turun ke atas tumpuan. Bahkan jika kekerasan gagal, dia masih memiliki trik di lengan bajunya, jimat penyamaran yang diberikan Luo Ruoxin kepadanya. Itu adalah sesuatu yang bisa dia gunakan bahkan setelah dia berubah menjadi kerangka. Biarkan aku mencobanya. Tidak dapat menahan kegembiraannya, Zhang Xuan mengaktifkan jimat itu, dan dia dengan cepat berubah menjadi bentuk Sovereign Chen Ling. Baik itu dalam hal penampilan luar atau aura jiwa, tidak mungkin seseorang bisa membedakan antara dia dan yang asli. Tuan muda, Sovereign Chen Yong bertanya dengan ragu. Dia telah mengikuti Dewa Roh selama ini, jadi dia tahu tentang keberadaan jimat penyamaran. Namun, dia sedikit bingung mengapa Tuan muda tiba-tiba memilih untuk menyamar sebagai penguasa Chen Ling. Zhang Xuan mengangguk sebagai tanggapan dengan sedikit senyum. Dengan perawakannya yang tinggi dan anggun, dia diam-diam melayang ke celah dimensi di udara. Weng weng, riak kekuatan yang sebelumnya menjauhkannya tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mengusirnya. Begitu saja, dia berhasil masuk ke dalam ritual tanpa kesulitan. Seperti yang diharapkan, itu berhasil. Zhang Xuan gemetar karena gelisah. Sepertinya jimat penyamaran yang diberikan Luo Ruoxin padanya berada pada level yang lebih tinggi daripada dewa yang dipanggil oleh Sovereign Chen Ling. Dengan demikian, bahkan dewa tidak dapat melihat melalui penyamarannya. Hahaha, berdiri tepat di bawah celah dimensi, Zhang Xuan menyerap sedikit energi yang turun dari atas. Dalam sekejap, tubuh fisiknya mulai pulih pada tingkat yang terlihat, dan semangatnya yang lelah juga dipelihara dan disembuhkan. Pada tingkat ini, saya akan dapat kembali ke puncak saya dalam 10 menit. Mungkin, saya bahkan mungkin bisa melanjutkan kultivasi saya, mata Zhang Xuan bersinar cemerlang. Meskipun lukanya parah, Zhang Xuan berada dalam posisi yang jauh lebih menguntungkan daripada Sovereign Chen Ling. Baik masa mudanya dan sifat unik dari Zenki jalur surga memungkinkan pemulihan yang lebih cepat. Bahkan ketika mereka berdua berada di lingkungan yang sama, kemungkinan besar dia bisa pulih lebih cepat daripada Sovereign Chen Ling. Dengan demikian, dia mulai melahap energi dengan rakus seolah-olah seorang musafir kering yang telah menemukan sebuah oasis. Beberapa saat setelah Zhang Xuan mulai menyerap energi, dia merasakan sepasang mata tajam menatapnya dengan panas. Berbalik untuk melihat, dia melihat Sovereign Chen Ling memelototinya dengan ekspresi keji di wajahnya. Penganugerahan berkah dewa adalah formalitas sakral dari ritual, dan bergerak pada saat ini sama sekali dilarang. Kalau tidak, jika dia menimbulkan murka dewa, dia akan tercabik-cabik. Karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah memelototi Zhang Xuan dengan membunuh. Tapi, menyaksikan orang itu mengambil energi yang dimaksudkan untuk pemulihannya, hati Sovereign Chen Ling sangat sakit sehingga dia hampir tidak bisa menahan amarahnya.
Bagaimana mungkin sekarung tulang menyamar begitu sempurna seperti dia, sehingga bahkan para dewa tidak dapat melihat melalui penyamarannya? Apa yang sebenarnya terjadi? Adakah yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi? Siapa saya? Di mana saya? Kamu tak tahu malu? Sovereign Chenling meludah dengan dingin. Jadilah itu. Aku, Sovereign Chenling, tidak pernah berniat menjalani kehidupan yang lurus. Zhang Xuan menjawab dengan acuh tak acuh. Kamu B** bintang. Saya Sovereign Chenling. Melihat pihak lain mengadopsi identitasnya, Sovereign Chenling merasa seolah-olah dia menjadi gila. Tentu saja, kamu adalah penguasa Chenling. Senang. Zhang Xuan menjawab dengan acuh tak acuh sambil terus melahap energi di sekitarnya dengan lahap. Jelas bahwa ada sesuatu yang menahan Sovereign Chenling untuk tidak bergerak padanya, atau yang terakhir akan menerkamnya. Karena yang terakhir tidak dapat melakukan apapun padanya, tidak ada gunanya bertengkar sama sekali. Jangan ragu untuk mengatakan apapun yang Anda suka. Aku akan diam-diam makan di sini. Gugu-gugu, energi yang turun dari celah dimensi dengan cepat berkumpul di sekelilingnya dan membentuk pusaran besar. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka semua terserap ke dalam tubuhnya. Tubuh aslinya yang tersembunyi di bawah jimat penyamaran mulai menggeliat saat tubuhnya merekonstruksi dirinya sendiri. Kepala, bahu, lengan, dadanya, seolah-olah dia dilahirkan kembali dengan setiap energi yang diserap. Ini adalah kesempatan bagus bagi saya untuk mengubah jaringan meridian saya menjadi sama dengan jaringan Zaoya, Zhang Xuan berpikir saat dia mulai mengerjakan meridiannya. Struktur biologis manusia kurang lebih tetap, sehingga hanya mungkin untuk membuat modifikasi kecil dalam keadaan normal. Namun, apa yang dilakukan Zhang Xuan pada saat itu adalah membangun kembali tubuhnya dari awal, sehingga dia dapat memodifikasinya dengan bebas. Dengan demikian, rekonstruksi meridiannya berjalan lebih lancar daripada operasi Zaoya dengan pohon anggur Labu Dongsu. Seiring dengan modifikasi meridiannya, niat membunuh yang sangat murni merembes keluar dari tubuhnya. Apakah ini Zenki dari pembantaian yang paling murni? Sejak kematian Penatua Vicious, tidak ada seorang pun di suku roh kita yang menyombongkan Zenki pembantaian yang begitu murni. Mungkinkah dia reinkarnasi dari Elder Vicious? Dengan garis keturunan yang begitu murni, tidak diragukan lagi bahwa dia adalah pemimpin sejati dari suku roh. Setan dunia lain yang telah mendengarkan ceramah Zhang Xuan sebelumnya dan bertanya-tanya apakah dia adalah seorang guru master, keraguan mereka hilang dalam sekejap. Bagaimana mungkin seseorang dengan Zenki of Slaughter yang begitu murni bisa menjadi manusia? Bahkan tiga penguasa tidak memiliki garis keturunan yang begitu murni. Huala, setan dunia lain dengan cepat berlutut dan menundukkan kepala, seolah-olah mereka mengantar kedatangan pemimpin baru mereka. Baik itu hutang dari pemberian pengetahuan atau penghormatan alami terhadap keberadaan yang lebih mulia daripada mereka. Pada saat itu, terhadap pemuda di udara yang menyamar sebagai penguasa Chenling, mereka hanya memendam perasaan kagum dan hormat. Di sisi lain, melihat bagaimana orang-orangnya membungkuk dan tunduk pada itu, penguasa Chenling yang sebenarnya sedang terlatih-tatih di tepi gangguan mental yang lengkap. Sementara orang lain mungkin tidak menyadari siapa orang ini, dia tahu betul bahwa pihak lain adalah jenius nomor satu umat manusia, seorang guru master terus-menerus. Namun, bagi orang-orangnya untuk benar-benar menyembah pihak lain alih-alih dia, menggelikan. Kamu babi rendahan, bahkan dengan risiko mengubah dewa melawanku, aku akan merenggut nyawamu di sini dan sekarang juga. Melihat bahwa pihak lain sudah diambang pemulihan penuh, Sovereign Chenling tidak bisa menahan diri untuk menunggu lebih lama lagi. Terlepas dari risiko menimbulkan murka dewa, dia menggesekkan jari-jarinya ke arah Zhang Xuan seolah-olah itu adalah cakar. Ledakan, meskipun Sovereign Chenling tidak dapat pulih secepat Zhang Xuan, dia telah menghabiskan waktu lebih lama dalam ritual daripada pihak lain. Sekarang, luka-lukanya telah pulih sekitar 70 hingga 80%, memungkinkan dia untuk mengeluarkan kekuatan ahli penyempurnaan ranah reinkarnasi darah sejati. Tidak mengharapkan pihak lain menjadi sangat tidak sabar, Zhang Xuan merengut tidak senang. Tunggu sebentar, saya masih kekurangan 2 paha lagi untuk pemulihan penuh. Mengapa kita berdua tidak sembuh dengan baik sebelum menyerang? Mengaktifkan seni gerakan jalur surga, dia menghindari serangan dengan gesit. Pada saat yang sama, dia melebarkan semua titik akupunturnya untuk melahap energi di sekitarnya secepat yang dia bisa. Dalam sekejap, tingkat pemulihannya melonjak. Karena dia saat ini menyamar sebagai Sovereign Chenling, dia tidak bisa menggunakan tiruannya, senjata, atau bahkan Vicious. Dengan demikian, tidak mungkin baginya untuk membunuh Sovereign Chenling. Namun, tidak mudah bagi Sovereign Chenling untuk mendapatkannya juga. Tunggu kepalamu.
Melihat bagaimana pihak lain berani berbicara dengan begitu berani bahkan setelah mencuri energi yang telah dia bayar mahal untuk mendapatkannya, Sovereign Chen Ling hampir mengamuk. Bab 1835, Keturunan Dewa 1. Itu kekuatanku. Saya mengorbankan 100.000 anggota suku dan harta yang tak terhitung jumlahnya dengan imbalan kekuatan ini, jadi beraninya Anda merebutnya dari saya. Anda ingin memulihkan paha Anda. Aku akan menghancurkan kepalamu menjadi berkeping-keping. Sovereign Chen Ling tampak seperti kejang-kejang begitu hebat sehingga dia menderita stroke. Pria muda di depannya benar-benar menyebalkan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuatnya merasa seolah-olah dia bisa tersedak napasnya sendiri. Bagaimana Anda bisa berbicara begitu berani meskipun menjadi pencuri kecil? Apakah Anda tidak memiliki rasa bangga sama sekali? Menggertakkan giginya, Sovereign Chen Ling mengirim serangan telapak tangan yang kuat ke Zhang Xuan. Kaca, lingkungan menjadi sangat gelap. Kekuatan Sovereign Chen Ling begitu besar sehingga bahkan langit pun tampak bergetar untuk menghormatinya. Zhang Xuan menghindari serangannya lagi. Namun, melihat bahwa pihak lain semakin ganas, menghalangi dia untuk menyerap energi dan pulih, dia akhirnya meledakkan atasannya. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, "Dewa dari dimensi yang lebih tinggi, orang ini tidak hanya menyamar sebagai aku untuk mencuri kekuatanmu, dia bahkan berani menyerangku di hadapanmu. Jelas bahwa dia sama sekali tidak menghormati Anda. Sangat penting bagi Anda untuk menghukumnya dengan keras." Petik 2. Kenapa kau menyebabkan keributan besar seperti itu? Tidak bisakah Anda duduk diam di samping dan menyerap energi? Sungguh hal yang luar biasa untuk menikmati keheningan yang damai dan membenamkan indera seseorang dalam keajaiban dunia. Tidakkah menurut Anda kasar untuk pergi berkeliling membunuh orang lain? Untuk berpikir bahwa kamu bahkan dihormati sebagai salah satu penguasa dari suku iblis dunia lain, namun kamu bahkan tidak memiliki kesabaran untuk menahan diri. Mengerikan. Melihat pihak lain mengucapkan kata-kata yang ingin dia katakan, tubuh Sovereign Chen Ling terhuyung. Dasar. Darahnya mengalir deras melalui organ-organnya, membuatnya merasa seolah-olah dia akan memuntahkan seteguk darah setiap saat. Anda, ingat tempat Anda. Anda adalah orang yang datang ke sini sebagai perampok, bagaimana Anda bisa begitu tak tahu malu untuk melaporkan saya terlebih dahulu? Menggenggam rambutnya dengan hiruk-pikuk, Sovereign Chen Ling tahu bahwa dia hanya akan membuat dirinya semakin marah semakin dia berbicara. Karena itu, dia memutuskan untuk mengesampingkan semua kata dan menghancurkan telapak tangannya tepat ke arah Zhang Xuan. Kali ini, serangan telapak tangannya memanfaatkan seluruh amarahnya, membuatnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Merasakan bahaya dari serangan telapak tangan, Zhang Xuan secara instan bergerak untuk menghindari serangan itu. Namun, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menahan tubuhnya, mencegahnya bergerak sama sekali. Sial, aku hanya harus berusaha sekuat tenaga. Mengetahui bahwa dia mungkin kehilangan nyawanya jika dia terus menganggap enteng masalah ini, Zhang Xuan tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dengan menyesal saat dia menghentikan penyerapan energi di sekitarnya. Dia mengangkat telapak tangannya, tetapi sebelum dia bisa mengerahkan kekuatannya, dia tiba-tiba merasakan sentakan kuat dari atas. Sentakan berdesir ke bawah dan mengguncang Sovereign Chen Ling dan dia seolah-olah mereka adalah satu-satunya perahu dalam menghadapi arus yang ekstrim. Dia terhuyung-huyung di udara dan hampir jatuh ke tanah. Oh, di bawah sentakan, serangan Sovereign Chen Ling juga menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang terjadi? Zhang Xuan menyipitkan matanya saat dia mengalihkan pandangannya ke atas, ke arah dari mana sentakan itu berasal. Keretakan dimensi, yang memancarkan energi yang telah memfasilitasi pemulihannya, menjadi lebih gelap dan lebih mencolok. Perlahan, sebuah lengan perlahan terulur darinya. Sentakan energi yang intens sebelumnya berasal dari lengan ini. Ini buruk, benar-benar ada dewa di atas. Mengingat bagaimana lengan belaka mampu membuat ketidakberdayaan seperti itu di dalam dirinya, tidak ada keraguan bahwa makhluk di atas mereka telah jauh melampaui penyempurnaan ranah reinkarnasi darah. Wajah Zhang Xuan menjadi gelap saat dia buru-buru mengendarai Zen Qi-nya untuk menyerap energi yang tersisa di area tersebut. Dia tahu bahwa dia akan kehilangan kesempatannya untuk menyerap energi dan menyembuhkan saat dewa turun ke dunia mereka. Dia sebagian besar telah pulih, dan yang tersisa hanyalah dua pahanya. Selama dia bergegas, dia mungkin bisa tepat waktu. Kalau tidak, bahkan jika itu hanya dua pahanya, mungkin akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyembuhkannya kembali ke keadaan semula. Tes, otot-otot di pahanya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata, dan tak lama kemudian, salah satu pahanya sudah sembuh total. Melihat bagaimana pihak lain berani untuk terus menyerap energi meskipun munculnya lengan dewa, Sovereign Chen Ling menjadi hiruk-pikuk. Dari semua orang serakah di dunia,
mungkin tidak ada yang bisa memegang lilin untuk pemuda di depannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak berhasil menghitung nilai artefak dengan benar sebelum ritual, menyebabkan energi yang diberikan jauh lebih besar dari yang dia butuhkan, tidak mungkin dia bisa pulih sepenuhnya dengan orang ini menerobos masuk dan menyerap energi sesukanya. Meskipun begitu, dia hanya pulih sekitar 80% sejauh ini. Dia masih jauh dari pemulihan penuh. Di sisi lain, pihak lain telah pulih setidaknya 90%. Penguasa Chenling tahu bahwa jika dia melanjutkan tindakan agresinya ketika dewa dari ritual itu sudah turun ke dunia mereka, ada kemungkinan besar dia akan dibunuh. Karena itu, dia mengatupkan rahangnya dengan penuh kebencian sebelum mengalihkan perhatiannya kembali untuk menyerap energi. Kamu pencuri, itu milikku. Tapi baru saja setelah Sovereign Chenling mulai menyerap energi sekali lagi, dia tiba-tiba mendengar teriakan marah terdengar dari sisi yang berlawanan. Setelah itu, dia melihat pihak lain mengangkat telapak tangannya dan memukulnya. Huala, arus besar pedang Qi mendesing, melingkari dia dengan erat. Kamu, khawatir? Sovereign Chenling buru-buru berhenti menyerap energi untuk menghindari serangan itu. Namun, tepat saat dia akan melakukannya, dia menyadari bahwa arus besar pedang Qi adalah tipuan. Terlepas dari penampilannya yang mengesankan, arus besar pedang Qi menghilang seolah-olah gelembung saat mencapainya. Itu hanya tindakan untuk menakutinya. Sementara itu, pihak lain terus menyerap energi. Sial, Sovereign Chenling gemetar karena marah saat dia mengutuk. Mengambil napas dalam-dalam, dia membuka titik akupuntur di tubuhnya sekali lagi untuk menyerap energi lagi ketika pihak lain tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan semburan pedang Qi melesat ke arahnya. Tak perlu dikatakan bahwa Sovereign Chenling segera mengambil tindakan mengelak untuk menghindari pedang Qi, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah tipuan lain. Orang itu juga tidak berani bergerak di depan dewa. Dia sengaja mencegahku menyerap energi untuk menghentikanku pulih sepenuhnya. Pada titik ini, Sovereign Chenling akhirnya mengerti apa yang dilakukan pihak lain. Fakta bahwa lengan dewa telah muncul merupakan indikasi bahwa dewa bisa turun ke dunia mereka dengan baik jika mereka terus bermain-main di hadapannya. Tidak peduli seberapa berani Zhang Xuan, tidak mungkin dia benar-benar bergerak di hadapan dewa karena takut akan pembalasan surgawi. Dengan kata lain, tujuan dibalik tindakan Zhang Xuan bukanlah untuk menyakitinya tetapi untuk menghalangi kultivasinya sehingga dia bisa melahap lebih banyak energi yang diberikan oleh dewa. Dengan pemikiran seperti itu, hati Sovereign Chenling menjadi tenang. Dia menaruh perhatian penuhnya untuk menyerap energi yang tersisa di sekitar area tersebut. Namun, saat dia mulai mood, dia tiba-tiba merasakan rambutnya berdiri. Karena insting belaka, dia bereaksi dalam sepersekian detik dan mengambil langkah samping. Itu adalah sensasi yang tajam dan dingin. Gelombang pedang Qi telah menembus dada Sovereign Chenling. Jika bukan karena instingnya yang kuat, hatinya mungkin telah tertusuk. Persetan, Sovereign Chenling benar-benar diambang meledak. Sebelumnya, pihak lain takut untuk bergerak, menggunakan segala macam trik untuk memperlambatnya. Namun, begitu dia mulai berkultivasi, pihak lain segera menjentikkan Qi pedangnya secara nyata. Apakah Anda benar-benar tidak takut dengan murka para dewa? Apakah Anda mencoba menyeret saya ke bawah bersama-sama dengan Anda? Dipenuhi dengan kemarahan, Sovereign Chenling baru saja akan berlari untuk bergumul dengan pihak lain ketika pihak lain tiba-tiba berhenti menyerap energi sama sekali. Pihak lain menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya ke arah dewa. Oh dewa yang agung, aku terlalu marah pada itu karena meniruku dan menyerap kekuatanmu. Bagaimana mungkin seorang pencuri biasa berani berperilaku sedemikian tidak masuk akal? Tolong izinkan saya untuk membunuhnya. Kalau tidak, apa jadinya reputasimu jika hal-hal seperti itu dibiarkan begitu saja? Yang mengherankan, kata-kata yang dia ucapkan sebenarnya adalah bahasa kuno asli dari suku iblis dunia lain. Bahkan Sovereign Chenling telah berlatih untuk waktu yang sangat lama sebelum dapat berbicara bahasa. Sila, kata-kata itu menimbulkan murka dewa di dalam celah dimensi. Sebuah pusaran terbentuk di dalam celah dimensi, dan tangan lain perlahan merayap keluar. Dengan sedikit jentikan pergelangan tangannya, Sovereign Chenling terbanting ke tanah. Berbaring lemah di tanah, Sovereign Chenling bergumam tak percaya, dewa. Ini adalah dewa yang telah dia hubungi selama ini, keseluruhan yang sama sekali berbeda dari dewa roh yang disembah oleh yang berdaulat Chen Yong. Dengan kartu truf di tangannya, dia berani membuat skema melawan Sovereign Chen Yong. Dia telah terus-menerus menawarkan harta dan artefak kepada dewa ini, dan sebagai imbalannya, dia telah diberikan kekuatan besar yang memungkinkan dia untuk berdiri tegak bahkan melawan penguasa Chen Yong yang kuat. Namun, dewa yang dia sembah sebenarnya berbalik melawannya hanya karena beberapa kata yang diucapkan oleh ini.
Apakah dewa benar-benar tidak dapat mengatakan bahwa dia adalah yang asli? Gemetar dalam kemarahan, Sovereign Chenling mengayunkan jarinya ke arah Zhang Xuan, berniat untuk mengekspos identitas palsu yang terakhir kepada dewa. Namun, apa yang dilihatnya adalah pemuda yang duduk dengan tenang di udara dengan titik akupunturnya terbuka penuh, menyerap energi yang tersisa di area tersebut. Pahanya telah pulih bersama dengan kakinya, dan yang tersisa hanyalah 10 jari kakinya. Persetan, Sovereign Chenling merasakan sakit di hatinya, dan semua yang tersisa di pikirannya adalah sumpah serapah yang tak terkatakan.